Halo, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat datang di Kombas Online Santo Benediktus. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah hadir, selamat datang kembali. Buat Bapak Ibu teman-teman yang baru pertama kali ini, malam hari ini join kami di Kombas Benediktus. Salam salam kenal. Aku mau ngomong salam kenal sama-sama datang terus nabrak. Salam kenal, nama aku Queen dan aku yang akan menjadi host malam hari ini. Tadi perkenalan dari aku. Sekarang kita gantian ya, Bapak Ibu teman-teman yang malam hari ini baru pertama kali join. Coba perkenalkan diri juga. Tapi karena sekarang jumlahnya ada berapa nih? Waduh, udah ada 155 partisipan dan masih akan bertambah pastinya ya. Jadi kenalannya via chat aja ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang malam hari ini baru pertama kali join, boleh aku minta tolong untuk kalian tulis nama kalian, terus parokinya dari mana atau domisilinya di mana. Karena tadi sebelum kombasnya mulai dengar-dengar ada yang dari Bogor, ada yang dari luar kota ya, karena kami di sini panitia kebanyakan dari Jakarta. Kayaknya ada teman-teman yang dari luar Jakarta juga nih, dan memang biasanya kombas ini dihadiri sama teman-teman dari berbagai area ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta, bahkan ada yang di luar pulau, sama di luar negeri juga ada. Jadi boleh minta tolong sekali lagi untuk tulis nama, terus paroki dan domisilinya di mana, sama terakhir tahu Kombas Benediktus dari mana? Dari sosial media kah? Atau mungkin diajakin? Kalau diajakin sama siapa diajakinnya? Gitu. Oke, jadi 3 poin ya. Nama, paroki, dan domisili, sama tahu Kombas Benediktus dari mana atau dari siapa. Biar nanti kami dari panitia pengurus bisa tahu nih, oh ini yang baru, ini yang baru, ini yang baru. Gitu. Oke, nah malam hari ini kita punya tema yang hot, tema yang panas ya. Karena kita ngomongin tentang sesuatu yang menyeramkan, yaitu tentang neraka, jelajah neraka. Loh, ini aku lagi baca ya. Kok ada part 2-nya? Aku salah baca atau gimana nih? Ada jelajah neraka sengsara kekal. Ini tema yang serem ya. Tapi kita harus bahas, ini penting untuk dibahas karena berbuat dosa kan enak tuh. Nah, enaknya cuma di bumi. Nanti kalau kehidupan di bumi sudah selesai, kita masuk ke sini. Dan ini tidak menyenangkan sama sekali. Makanya penting sekali untuk kita pelajari tentang neraka ini, karena kita harus tahu kalau kita memilih untuk tidak mengikuti perintah Tuhan, kita akan end up di tempat yang seperti apa. Nah, malam hari ini itulah tema yang akan kita bahas. Langsung dibawakan oleh guest speaker kami pada malam hari ini, ada Rama Bayu. Rama Bayu, apa kabar? Baik, bro. Wah, baik bro. Siap. Puji Tuhan. Apa kabar dalam bahasa Jawanya apa ya? Tanya sama JJ tuh. Tanya sama JJ ya. Thank you so much untuk Rama Bayu yang sudah nyempetin waktunya nih untuk bergabung lagi. Ini sudah kesekian kalinya nih Rama Bayu bergabung di Kombas Benediktus. Diharapkan tidak bosan-bosan ya, dan akan bergabung terus untuk seterusnya. Jadi sebelum kita masuk ke sharing dari Rama Bayu, kita akan lebih dahulu memuji dan memuliakan Tuhan yang akan dipimpin oleh tim singer dari Benediktus, yaitu ada Benediktus Voice. Silakan Benediktus Voice. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau puaskan kami dengan santapan rohani, tubuh dan darah suci. Saat jiwa mengering dan hampa, Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertata
Tuhan kami. Marilah teman-teman kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama pada malam hari ini di Kombas Benediktus untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Bapak, kami akan memulai Kombas pada malam hari ini. Kami mohon berkatilah Rama Bayu yang akan membawakan pelajaran pada malam hari ini. Kiranya Bapak, apa yang keluar dari Rama Bayu semuanya berasal daripada-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pengajaran pada malam hari ini dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari pada hari ini. Berilah pula Tuhan semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan jauhkanlah kami Bapa dari segala godaan yang membuat kami tidak fokus pada malam hari ini. Ya Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan penghantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Jessica doanya. Thank you juga Benedictus Voice untuk suaranya yang merdu. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Kombas Online Santo Benedictus. Sekarang partisipannya udah hampir 200 nih, 199. Tinggal satu lagi jadi kepala dua ya. Dan salam kenal untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya baru pertama kali hadir malam hari ini. Namaku Quinn dan aku akan menjadi host malam hari ini. Dan kita sebentar lagi akan masuk ke sesi sharing dari Rama Bayu. Tapi sebelumnya aku mau minta teman-teman yang baru pertama kali hadir malam hari ini untuk perkenalkan diri di chat ya. Bisa ketik namanya, terus parokinya dari mana, sama tahu Kombas Benedictus dari mana, dari sosial media kah, atau mungkin diajakin sama teman. Tadi aku udah baca beberapa kolom chat, ada yang dari Solo, ada yang dari Bandung, ada yang dari Den Haag tadi kalau nggak salah baca, dari Nederland. Ik hou van jou ya, bener nggak sih? I love you-nya bahasa Belanda kan itu ya. Ya, jadi kita akan masuk ke tema malam hari ini. Tadi aku salah baca by the way. Tadi ya sebelum kita nyanyi, aku ada bacain temanya. Ternyata yang tadi aku bacain adalah part 2. Aku udah kasih bocoran jadinya ya, kalau tema malam hari ini akan dibawakan 2 part. Nah, yang pertama ini part 1-nya, mungkin teman-teman Bapak Ibu juga udah lihat e-posternya ya. Serem. E-posternya ini jelajah neraka part 1. Penyebab adanya neraka. Kenapa bisa ada neraka? Nah, itulah yang malam hari ini akan dibawakan sharingnya oleh guest speaker kami, Rama Bayu. Jadi, waktu dan tempat langsung dipersilakan ke Rama Bayu. Apa sudah siap? Halo Queen, sudah siap Queen? Silakan Rama Bayu. Cuman ada bagian yang mengganggu kalau nggak ditutup, yaitu adalah bagian chat. Jadi selama presentasi, aku minta chatnya ditutup, karena pop-up-nya menutup slide. Bisa ya? Bisa, Ma. Bisa ya? Bisa ya? Panitia? Ditutup sementara ya, itu Yes. chatnya. Sudah dicari solusi, tapi rupanya belum ketemu solusinya. Suara bagus nggak terpantaunya? Jelas, Ma. Thank you, jelas. Dan sekarang kita share screen dulu. Ya, sudah share screen, sudah muncul. Oke, nih screen sharing-nya baru muncul. Tapi masih loading ya? Masih loading ya? Masih loading. Oke, udah nongol. Muncul kah? Muncul, namanya juga udah ada di frame tuh. Keren ya. Ada di Kok keren frame sih? situ. Jadi pengen ada di situ juga. Silakan, Rama Bayu. Nah, itu tadi yang maksudnya harus ditutup, karena kalau nggak ditutup begitu, itu nanti nutup pop-up-nya nutup di situ. Ya, kita mau lihat di sini ya. Oke. Kenapa nggak mau maju ya? Bentar. Sorry. Ya, sorry. Suara terdengar oke ya?
Tapi ininya nggak oke nih, share screen-nya. Sebentar ya, ada kemacetan sedikit ya. Harusnya jalan sekarang. Ya, oke. Saudara-saudari, teman-teman semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau memetakan neraka seperti apa. Ada dua bagian. Yang bagian pertama, sekarang kita mau bicara penyebab adanya neraka itu seperti apa. Pertanyaan pertama adalah, untuk apa bicara tentang neraka? Ngapain sih bicara sesuatu yang masih belum jelas, apalagi juga sesuatu yang negatif? Kenapa Kak enggak kita ngomong yang happy-happy saja sih? Untuk apa bicara tentang neraka? Saya tidak mau menjawab, tapi gereja yang menjawab di dalam KGK 1036. Pernyataan-pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia. Itu yang pertama, peringatan. Kalimat lanjutannya, supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Nasib abadi yang dimaksud adalah nanti keadaan yang kekal bagi dirinya akan seperti apa. Itu kata kunci yang kedua. Kalimat selanjutnya, semua itu juga merupakan himbauan yang mendesak supaya bertobat. Jadi supaya bertobat. Ini seperti kita bicara mengenai rambu-rambu. Jadi saya membayangkan kalau kita bicara mengenai neraka, kita sedang berbicara mengenai rambu-rambu. Rambu-rambu itu sesuatu yang negatif loh. Longsoran batu, hati-hati longsoran batu. Kemudian ada tsunami, hati-hati ada tsunami di situ. Hati-hati ada buaya, dilarang berenang. Ini pertanyaannya sama. Ngapain sih ngomongin buaya yang serem-serem? Kenapa kita nggak ngomongin happy-happy saja? Ya dimakan buaya loh. Nah, kira-kira begitu. Maka kalau pertanyaan awal itu kita jawab bahwa itu sebagai rambu-rambu. Demi apa sih? Demi keselamatan kita. Secara jasmani pun kan kita pengen selamat juga ya. Jadi kalau kita secara jasmani, kita harus apa, kita harus apa. Dan kalau kita sekarang lihat banyak juga yang kena stroke, kena serangan jantung, maka kita pelajari penyebabnya untuk menghindarinya. Jadi ini sebenarnya ada seperti analogi ya. Di dalam dunia jasmani kita nggak mau serangan jantung. Maka kita pelajari nih penyebabnya apa, supaya jangan kena serangan jantung. Sama, jadi itu analog sebenarnya. Kita nggak mau masuk neraka, lalu kita pelajari penyebabnya. Kalau kita pelajari penyebabnya, seperti kita pelajari penyebab serangan jantung, penyebab stroke, dan sebagainya, kita bisa menghindarinya kan? Persis sama. Kalau kita tahu tentang neraka, apa yang bikin orang masuk ke sana, ciri-cirinya apa yang orang yang masuk ke sana, tanda-tandanya apa, dan lain sebagainya, kita tahu penyebabnya apa, kita bisa menghindari itu. Jadi kata kuncinya itu mengenai penyebab. Jadi pada part yang pertama ini, kita mau bicara mengenai penyebab. Nanti bagian yang kedua bicara mengenai keadaannya seperti apa. Pertanyaan dasarnya adalah, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Ini sama kan? Apa yang menyebabkan orang serangan jantung? Kita tahu, lalu menghindarinya. Pertanyaan tentang neraka, apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Setelah kita tahu, lalu kita menghindarinya. Oke ya? Itu pembicaraan mengenai neraka, kita awali dari itu alasan kenapa sih kita harus bicara mengenai neraka. Pertama, kita harus bertanya neraka itu ada apa enggak? Karena nanti jangan-jangan kita sudah ngobrol ke sana ke sini, ternyata nerakanya enggak ada gitu. Neraka ada atau enggak sih? Neraka ada jawabannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman yang kita yakini dalam gereja yang satu kudus, Katolik, dan Apostolik, yang salah satu sumbernya adalah kita yakin dari firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Kalau kita membuka Injil Matius 5 ayat 29, jelas sekali neraka ada. Saya hanya kasih satu contoh biar nggak berlama-lama dengan ayat-ayat, karena ini sesuatu yang sebenarnya secara iman sudah jelas bahwa neraka itu ada. Ajaran gereja pun mengajarkan demikian. Kalau kita membuka KGK 1035, ada ajaran mengenai neraka. Saya bacakan bunyinya, KGK 1035. Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka, dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Ini ada dua hal. Jadi yang pertama, ada, eksis. Yang kedua, kekal, eternal. Jadi neraka itu bukan hanya ada, tetapi kekal. Kalau hanya bertanya apakah ada neraka, itu baru setengah pertanyaan sebenarnya. Pertanyaannya harus berlanjut, bagaimana keadaannya? Kekal.
Jadi gereja mengajari kita di dalam KGK 1035 bahwa neraka itu ada, benar-benar ada, real, eksis, dan neraka itu sifatnya kekal, eternal, selama-lamanya, tidak mungkin hilang karena sifatnya yang abadi tadi itu. Selanjutnya, siapa yang ke neraka? Ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang sebenarnya dari awal tadi sudah dipersiapkan dengan pertanyaan dasar. Selanjutnya kita mau mendeteksi siapa sih yang masuk neraka, kriterianya apa kalau kita pengen masuk neraka. Pengen enggak? Enggak. Ya kalau enggak pengen berarti dihindari yang di sini kan begitu. Kebalikannya saja kan. Berarti kita mau mengenali bagaimana kriteria orang masuk neraka. Ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat. Di dalam KGK 1035 ada keterangan mengenai itu. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa abadi, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Silakan melihat bagian yang saya cetak warna kuning, yaitu dosa berat. Terjemahannya memang dosa berat. Saya keberatan, dosa berat, saya keberatan ya. Dosa berat, saya kurang pas dengan terjemahan dosa berat. Karena di dalam KGK Bahasa Indonesia, mengenai dosa itu berat dan ringan. Menurut pendapatku, istilah berat dan ringan itu mengaburkan makna aslinya. Padahal bukan soal berat dan ringan. Seakan-akan itu hanya soal timbangan ya. Soal timbangan berat berarti yang bobotnya banyak, ringan berarti yang kurus gitu. Itu hanya soal bobot. Enggak seperti itu. Maka kalau kita kutip teks aslinya, ini teks yang sama dalam bahasa Latin, itu bunyinya peccati mortalis. Jadi peccati mortalis, tidak ada kata berat sebenarnya. Peccati itu dosa, mortalis mematikan. Jadi semestinya mungkin yang lebih tepat terjemahannya adalah dalam keadaan dosa mematikan. Saya lebih cenderung menggunakan teks aslinya mortal, saya akan menyebut dosa mortal bukan dosa berat. Sekali lagi alasannya tadi itu, karena terjemahan dosa berat mengaburkan teks aslinya, mengaburkan juga pemaknaan kita mengenai maksud dari dosa itu. Kalau kita lihat teks Inggrisnya sebagai perbandingan juga sama, ya, mortal sin, ya sama, ya. Peccati mortalis, mortal sin, tiba-tiba bahasa Indonesia menerjemahkannya dosa berat. Mungkin kapan-kapan saya usul kepada penerjemah supaya menerjemahkan dengan lebih literal, supaya lebih jelas. Jadi dosa mematikan. Saya akan mengubah terjemahan itu bukan mengubah dari teks aslinya, tetapi mengubah karena mau setia pada teks aslinya dengan dosa mortal. Jadi nanti kalau ada keterangan mengenai dosa berat, saya cek teks aslinya bunyinya peccati mortalis, saya langsung ubah dosa mortal ya. Dosa yang mematikan. Jadi KGK 1035 harus kita baca seperti ini. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa mortal atau dosa yang mematikan masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Kita sepakati dulu dosa mortal, dosa yang mematikan sebagai terjemahan yang saya buat. Selanjutnya kalau kita membaca dalam KGK 1034 itu juga jelas sekali. Yesus bahkan yang di sini dikatakan. Yesus beberapa kali bicara mengenai Gehenna. Gehenna itu bahasa Latin dan bahasa Yunani untuk menyebut neraka. Yakni ada keterangan api yang tidak terpadamkan, yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Jadi sudah mulai jelas sebenarnya mereka siapa yang masuk ke neraka. Kita lihat, pelan-pelan kita dalami KGK 1035. Berarti di sini yang masuk neraka adalah jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa mortal. Ini kata kunci untuk memahami bagaimana orang bisa masuk neraka. Berarti keadaan yang membuat masuk neraka adalah dosa mortal. Dan dosa mortal itu masih dimiliki pada saat orang mati. Jadi mati dalam keadaan dosa mortal, mati dalam status dosa mortal, membuat masuk neraka. Dan masuknya kapan? Perhatikan, masuk langsung. Langsung. Nggak usah nunggu kapan-kapan, apalagi akhir zaman. Begitu kamu mati, detik itu juga kalau kamu dalam status dosa mortal, Gehenna, api yang tidak terpadamkan. Ajaran gereja mengenai kriteria orang yang masuk neraka sangat jelas sesungguhnya.
mati dalam keadaan dosa mortal. Lalu ditegaskan dalam KGK 1034 juga. Perhatikan, sampai akhir hidupnya. Akhir hidupnya di sini berarti sampai kematian. Menolak percaya dan bertobat. Bertobat berarti membuang dosa mortalnya kembali kepada Allah. Metanoia, U-turn. Nah, ini yang ditegaskan oleh Sang Kristus. Maka kalau kita melihat KGK 1033, penegasannya makin kuat. Jadi ada beberapa nomor. 1033, 1034, 1035. Kita lihat. Mati dalam dosa mortal tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasihan, berarti tinggal terpisah darinya untuk selama-lamanya oleh keputusan bebas sendiri secara bebas. Silahkan lihat. Jadi KGK itu tidak hanya menyebut satu kali loh, ini berulang-ulang disebut. Silahkan dilihat ya. 1035 mati dalam keadaan dosa mortal, 1034 sampai akhir hidupnya menolak bertobat, 1033 mati dalam keadaan dosa mortal. Ini yang menyebabkan orang masuk neraka. Jadi mendeteksi orang masuk neraka atau tidak sesungguhnya lumayan gampang sebenarnya. Jadi kita kurang lebih bisa tahu lah cara mendeteksinya bagaimana sih. Mati dalam dosa mortal atau tidak. Berarti dua hal. Mati dalam dosa mortal itu, kalau iya berarti dia masuk neraka. Mati tetapi dosa mortalnya sudah disesali lalu menerima pengampunan, berarti tidak masuk neraka. Atau berdosa yang venial, yaitu dosa yang dapat diampuni. Jadi sesungguhnya kita itu bisa membuat kalau itu ya sendiri ya, memeriksa sendiri maksudnya. Kita juga dapat memeriksa kita sendiri bagaimana keadaan kita nanti pada akhirat. Cek saja, kamu berdosa mortal atau tidak? Kalau kamu berdosa mortal sekarang detik ini, lalu besok pagi kamu mati, itu jelas neraka loh. Itu jelas neraka. Tapi kalau malam ini kamu cek nggak ada dosa mortal, puji Tuhan, tidak akan masuk neraka. Jadi sesungguhnya yang masuk neraka itu begini menurut Gereja Katolik dan sangat jelas di dalam KGK tadi. Ini sedikit mengeliminasi atau ya boleh dikatakan mengkoreksi. Jadi pandangan umum, orang itu kan masuk neraka itu kan karena timbangan baik dan buruk ya. Ini cara mendeteksi yang umum dipahami. Kebaikanku banyak atau sedikit, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Nanti kalau lebih banyak baiknya, selamat dari neraka, masuk surga. Kalau banyakkan buruknya, itu nanti masuk neraka. Jadi ini timbangan ini umum dipahami seperti ini. Saya juga menjumpai banyak orang Katolik yang memahami bahwa nanti kalau kita mati pengadilannya berdasarkan timbangan ini. Ini yang umum dipahami. Padahal sebenarnya ini bukan ajaran Katolik. Sama sekali bukan ajaran Katolik. Maka jangan pernah memahami, nanti kalau kita mati ditimbang baik dan buruknya, lalu lebih banyak yang mana. Kalau Anda seorang yang mengajar bina iman anak, mungkin ini Anda ajarkan. Dan ini ditularkan secara tidak sadar ke pikiran orang Katolik, lalu mengira ini sesuatu yang ajaran Katolik, padahal salah. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan timbangan baik dan buruk. Jadi ini bukan ajaran Katolik. Ini ajaran iman lain, tetangga sebelah. Yang kadang-kadang kita pun ketularan beberapa ajaran. Lalu apa yang ajaran Katolik ini? Kamu mati dalam dosa mortal atau tidak? Kalau kamu mati tidak dalam keadaan dosa mortal, selamat kamu. Sekurang-kurangnya purgatorium gitu loh. Purgatorium kan berarti surga yang tertunda. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan dosa mortal, detik itu juga plung neraka beres. Itulah kenapa, karena detik kematian itu menjadi penting. Jadi sesungguhnya kalau kita mau melihat persoalan neraka, yang menjadi penting itu bagaimana sih? Pas kematian. Sakrat maut itu menjadi penting sekali dan krusial dalam iman kita. Itulah kenapa kita berdoa ora pro nobis in hora mortis nostre. Ora pro nobis, berdoalah untuk kami in hora waktu jam mortis mati nostre kami.
Berdoalah untuk kami pada waktu kematian kami, atau dalam terjemahan Indonesia yang lebih lancar, doakanlah kami waktu kami mati. Ini doa Salam Maria kan? Jadi kalau sekarang Anda memahami persoalan neraka, Anda memahami lebih baik doa Salam Maria. Mumpung ini Oktober, orang kan banyak berdoa Salam Maria. Mungkin selama ini nggak ngerti kenapa doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Karena titik pentingnya itu kematian. Yang menentukan kamu akan ke surga atau ke neraka, atau sekurang-kurangnya surga yang tertunda itu pas kematian. Bukan banyaknya yang dikumpulkan, kemudian ditimbang, timbang. Bukan, tapi detik kematian. Itulah yang diajarkan sesungguhnya dalam gereja Katolik. Berarti pertanyaan dasarnya terjawab. Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Dosa mortal saat kematian. Atau pada waktu orang mati punya dosa mortal. Itu neraka, sudah dipastikan neraka sudah. Kayak Tuhan aja Romo, kayak kita tahu ke neraka. Ya justru karena ini pengajaran gereja. Kita diberitahu pikiran Tuhan mengenai ini melalui gereja gitu. Ya memang harus diterima dengan iman tentu saja. Itu yang tadi itu. Jadi dosa mortal itu sama dengan neraka. Disinilah kita memasuki konsep mengenai dosa mortal itu yang membuat menjadi neraka. Dosa mortal, dosa yang mematikan. Maka karena dosa mortal itu yang menjadi penyebab orang masuk neraka, sekarang kita bicara mengenai dosa mortal supaya sedikit banyak tahulah. Tadi kan kita sudah menjawab dosa mortal tuh yang membuat. Nah, sekarang sedikit banyak kita bicarakan mengenai dosa mortal karena terkait dengan neraka. Itu runtutannya. Yuk kita bicara dosa mortal sekarang. Kalau kita membuka KGK 386 ada satu pernyataan seperti ini. Supaya mengerti apa sebenarnya dosa itu, orang lebih dahulu harus memperhatikan hubungan mendalam antara manusia dan Allah. Ada kata hubungan mendalam yang teks aslinya sebenarnya berbunyi vinculum. Vinculum itu harafiah berarti ikatan. Maka kata hubungan yang mendalam tadi bisa juga diterjemahkan ikatan yang mendalam. Vinculum profundum. Profundum itu profound. Hominis manusia cum Deo, bersama atau dengan Allah. Ikatan mendalam manusia dengan Allah. Itu bisa kita baca ikatan. Hubungan juga boleh. Tapi ikatan ternyata lebih kuat maknanya. Tapi hubunganlah, kita pakai hubungan. Kalau hubungan kan itu kan bisa jarak jauh ya. Sebenarnya kata hubungan juga kurang tepat sebenarnya. Ya ini saya sekaligus juga mengoreksi terjemahan ya. Karena teksnya vinculum. Coba ditimbang-timbang. Ikatan dan hubungan itu kan lain ya. Hubungan itu bisa jarak jauh, LDR. Tapi kalau ikatan itu ya terikat ya, menyatu gitu, jelas gitu. Oke, kita pakai kata hubungan tapi dalam arti ikatan ya. Dalam pikiran kita tahu bahwa itu maksudnya ikatan. Saya punya gambaran bagus. Deo gratias, puji Tuhan, haleluya saudara, bahwa kita hidup di zaman modern. Jadi ini gambaran yang saya pakai, ini bahasa Jepang saya nih, jelas dan gampang. Ikatan yang mendalam tadi saya gambarkan seperti colokan, stop kontak. Colokan yang nyolok masuk di stop kontak sumber listrik itu. Ini. Jadi gambarannya itu begini. Hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Kalau kamu menggambarkan hubungan kita dengan Allah seperti ini, terikat berarti hidup, kamu nanti gampang memahami kenapa dosa mortal membuat menjadi neraka. Itu. Ini dulu ya, dipahami dulu ya. Allah itu sumber listriknya, kita colokannya. Jadi manusia yaitu kita hanya hidup kalau nyolok kepada Allah. Simpelnya begitu. Ini bersumber dari KGK 386 tadi itu. Nah kemudian kalau melakukan dosa mortal berarti colokan itu mencabut diri. Kita kan bukan colokan benda mati, itu gambaran tentu saja ya. Karena kita manusia diberi anugerah kehendak bebas, jadi maksudnya kita bisa mencabut diri sendiri atau bisa tetap nyolok kehendak bebas kita. Bagaimana? Itu yang dimaksud di situ. Jadi kalau kita melakukan dosa mortal berarti kita dengan kebebasan sendiri itu mencabut diri dari hubungan dengan Allah. Maka terputus hubungannya. Ikatannya terputus, mati karena terlepas. Itulah kenapa begitu dosa mortal, mati. Lepas. Itu persoalannya di situ. Jadi dosa mortal itu memang dosa yang seperti juga kata-katanya,
mortal. Mortalis dari kata mors. Mors itu artinya kematian. Maka mortal mematikan, membuat mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mati. Kalau kita membuka KGK 1855 dijelaskan di sana, dosa mortal merusakkan kasih di dalam hati manusia dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat terakhir, berpaling dari Allah, menggantikannya dengan sesuatu yang lebih rendah. Berarti tidak hanya berdosa salah kecil, tapi Allahnya diganti. Nah, itu maksudnya. Allahnya ditukar dengan sesuatu yang lebih rendah. Itulah dosa mortal, mencabut diri dari colokan Allah, mematikan. Lalu kalau kita membicarakan mengenai dosa, tidak akan lepas dari konsep dosa menurut gereja Katolik. Ada 4 macam dosa sesungguhnya, atau 2 dibagi lagi 2. Jadi dosa itu terbagi dosa asal, peccatum originale. Lalu dosa pribadi, peccatum personale. Di dalam golongan dosa personal itu ada 2 macam, mortal dan venial. Dosa asal kita terima, karena kita hidup sebagai manusia di dunia ini, otomatis menerima dosa asal. Hapus dengan pembaptisan. Nah, dosa pribadi, peccatum personale itu yang kita lakukan. Bisa mematikan dan juga bisa tidak mematikan. Ini karangan gereja Katolik apa bukan sih? Apaan tuh? Ngarang tuh. Masa dosa ya dosa. Semua kejahatan tuh dosa. Nggak ada dosa kok kecil, besar, berat, sedang. Emang kayak timbangan. Ini nggak ngarang, saudara. Ini nggak ngarang sungguh. Pembedaan gereja Katolik mengenai dosa mortal dan venial itu sangat alkitabiah. Kalau kita membuka 1 Yohanes 5 ayat 16, jelas. Kita lihat surat pertama Yohanes pada pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ada dosa yang mendatangkan maut. Lihat ya, ayat 16 ya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Mendatangkan maut berarti mematikan. Bahasa Latinnya mati mors, mematikan mortal. Jadi gereja Katolik hanya memberi istilah pada ayat yang sudah ada. Ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Nah kan? Memang iya, semua yang jahat itu dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya dosa yang tidak mematikan. Maksudnya dosa yang kalau dilakukan kita tidak mati. Yang dimaksudkan mati kekal ya, bukan mati fisik. Itu dalam bahasa Latin disebut venial. Venial harafiah berarti terampuni, cincai. Jadi dosa mematikan yang bikin modar, mortal itu modar, venial itu cincai. Kalau kamu melakukan ya tetap salah, tetapi nggak akan bikin kamu masuk neraka. Jadi kalau mau berdosa, pilihlah yang venial-venial itu. Ya enggak, Queen? Gimana, Queen? Kalau bisa ya jangan dosa sih, Mah. Kalau pilih ya venial. Ya, jadi kalau mau berdosa, buatlah yang venial-venial Yang itu. Itu nggak cincai. akan bikin masuk neraka. Dan dosa venial itu terhapus dengan ritus tobat pada saat kita merayakan sakramen Ekaristi. Nah itu. Ini pembedaannya. Ini penting juga kita tahu. Jadi kalau kita masuk sakramen tobat, itu yang diakukan dosa mortal sebenarnya. Dosa-dosa kecil itu hilang kalau Anda ikut misa. Kecil ya, bukan kecil ya. Venial, saya malah terjebak dari itu ya. Bukan kecil ya. Venial, dosa venial itu hilang kalau kita ikut misa. Nah, yang mortal tidak. Itu baru nanti dengan sakramen pengampunan dosa itu. Berarti pembedaan mortal dan venial alkitabiah. Gereja Katolik hanya memberi nama terhadap ayat yang sudah ada. Nanti lihat sajalah itu lengkapnya di YouTube Catechit sudah ada itu mengenai itu. Sekarang kita bahas asal-usul neraka. Nah ini mulai hot sekarang ini. Saya juga mulai hot, maka saya minum. Yuk kita maju satu langkah lagi. Tadi sudah kita belajar mengenai apa yang membuat orang masuk neraka, yaitu dosa mortal. Kita juga sudah lihat dosa mortal seperti apa. Sekarang kita mau membahas asal-usulnya neraka. Wah, keren sekali. Genealogi neraka. Seperti apa sih asal-usulnya neraka? Asal-usul neraka kita akan lihat dengan menggunakan satu pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan lanjutan. Jadi kita punya pertanyaan dasar. Kalau itu dikembangkan pertanyaannya, maka menjadi pertanyaan lanjutan, yaitu, apakah Tuhan Allah menciptakan neraka? Queen, jawab. Menciptakan nggak? Gimana?
Enggak. Jadi menciptakan apa enggak? Enggak. Ini asik loh, ini pertanyaannya filosofis loh ini. Ini harus pakai sedikit-sedikit nge-fly gitu untuk bisa tahu. Kalau kita jawab Tuhan Allah tidak menciptakan neraka, lalu dari mana? Siapa yang menciptakannya? Berarti Allah bukan Maha Pencipta, repot kan? Berarti kamu mengingkari Allah Maha Pencipta? Kan tidak. Kalau kita jawab begitu, repot ya. Kalau kita jawab Tuhan menciptakan neraka, neraka itu sesuatu yang negatif, yang buruk. Apakah Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Bingung kan? Yuk kita lihat aja daripada bingung yuk. Nah kita harus ingat ini, hubungan yang mendalam. Manusia kalau nyolok terikat itu baru hidup. Ini kita ingat bagian depan tadi itu. Itulah yang dirumuskan di dalam Kejadian 1:31. Dengan kata-kata sungguh amat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti semuanya berada dalam posisi terikat dengan Allah, maka baik, maka hidup. Karena apa? Allah itu maha baik, Allah itu maha hidup. Maka yang terhubung dengan Allah, maha hidup, maha baik itu menjadi hidup, menjadi baik. Jadi kalau manusia awal diciptakan, Adam dan Hawa, mereka terikat dengan Allah, ya mereka hidup. Semua ciptaan, sungguh amat baik. Jadi itu saya gambarkan dengan colokan tadi itu ya. Ini bahasa Jepang saya begini. Untung kita jam modern lalu bisa mendalami menggunakan analogi yang simpel dari hidup kita sehari-hari. Sungguh amat baik diingat. Nah kemudian Tuhan memberi perintah kepada manusia. Tolonglah, Queen bacainlah. Kejadian 2:16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu ulangi tolong dari kata sebab. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini saya mau menyimpang sedikit. Ini ada yang pernah dulu menafsirkan, itu dulu orang Kristen yang pindah ke Islam. Lalu hanya orang Kristen bohong katanya. Kejadian 2:17 katanya kalau hari engkau memakannya mati. Tapi Adam dan Hawa kan ternyata nggak mati gitu. Lucu sekali. Ya kan bukan mati. Mati apa yang dimaksud gitu ya. Ya. Perhatikan bahwa kalau engkau makan mati. Kita lihat kata mati di situ. Berarti mati itu kan mors, bahasa Latinnya mors, mortal. Berarti kita ingat lagi pembedaan dosa tadi. Dosa mortal, dosa mematikan, dosa venial, dosa yang tidak mematikan. Berarti kalau memakan buah itu kategorinya dosa mortal atau venial, Queen? Mortal. Kenapa? Mati soalnya. Ya. Berarti sebenarnya kalau kita memahami pembedaan dosa tadi itu, kalau kita membaca Kejadian 2:17, sudah ada perintah. Perintahnya cuma sederhana. Kalau kamu makan, kamu mati. Kalau kamu langgar ini, kamu mati. Berarti itu kategorinya dosa mortal. Karena kalau dilakukan, mematikan. Lalu apa yang terjadi? Dan betul dimakan. Lalu kita ingat mengenai konsep tadi itu. Ketika melanggar sesuatu yang merupakan mortal, sesuatu yang merupakan dosa mematikan, maka menjadi mati. Dan betul, ternyata terputus hubungannya. Berarti dosa mortal itu menghasilkan neraka. Kita lihat Kejadian 3:6. Mereka memakannya. Kita kembali ke Kejadian 2:17. Kalau makan, mati. Berarti makan buah mortal atau venial, Queen? Makan buah mortal. Mortal dalam ayat ini. Berarti ketika mereka melakukan perbuatan makan buah dalam Kejadian 3:6 itu, mereka melakukan dosa mortal, dosa yang mematikan. Sehingga terjadilah neraka di situ. Jadi kapan terjadinya neraka? Kejadian 3:6, ketika mereka memakan buah itu, tercipta itu neraka. Ini neraka. Jadi neraka itu ini. Ini neraka. Loh nyatanya mereka tidak mati, Romo. Begini saudara-saudari. Mati dalam Alkitab itu selalu diartikan sebagai mati kekal. Bukan hanya mati soal raga ini. Kalau kita membaca Injil Yohanes contohnya.
Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, buktinya yang percaya Yesus pada mati. Bukan mati itu yang dimaksud, tapi mati kekal. Bukan mati soal mati jasmani, seperti yang digambarkan dalam KGK 1056. Tolong bacakan, Bu. Kenyataannya, kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan, yang orang namakan neraka. Yes. Jadi sesungguhnya neraka adalah kematian kekal. Dan yang dimaksudkan dalam kitab Kejadian tadi adalah kematian dalam arti mati kekal. Jadi kalau neraka adalah kematian, berarti neraka terjadi pada saat Adam dan Hawa memakan buah itu. Dengan makan buah itu mereka melakukan dosa mortal. Dosa mortal mematikan. Itulah neraka. Kematian terjadi pada saat Adam dan Hawa, manusia-manusia pertama itu memakan buah. Dan makan buah berarti dosa mematikan. Ini gambaran KGK 1056 ini bagus sekali. Kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan yang orang namakan neraka. Neraka itu istilah kita sehari-hari. Apa sih yang terjadi dalam neraka, atau apa sih sesungguhnya neraka itu? Kematian kekal itu neraka. Memang dalam kehidupan sehari-hari orang terlanjur salah menggambarkan neraka itu api secara harafiah gitu ya. Kemudian nanti kalau yang tukang gosip itu lidahnya keluar dipotong lidahnya, kesakitan orangnya, lidahnya tumbuh lagi, dipotong lagi. Kalau tukang gosip, tukang menyebar hoax. Kalau tukang berzinah nanti kelambinya ditusuk atau dipotong dalam 3 detik, numbuh lagi, dipotong lagi. Kalau mencuri itu tangannya dipotong, numbuh lagi. Itu kan bayangan kita selama ini mengenai neraka. Padahal bukan itu. Gereja sangat jelas mengajar dalam KGK 1056. Kematian kekal, terpisah dengan Allah, itu neraka. Itu ditegaskan di dalam KGK 1057. Perpisahan abadi dengan Allah. Jadi ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka terpisah dari Allah. Neraka terjadi. Jadi yang menyebabkan neraka itu apa? Orang makan buah. Kenapa makan buah itu bisa menyebabkan neraka? Karena perintahnya jelas. Kalau kamu makan, kamu mati. Berarti makan buah khusus untuk Adam dan Hawa pada saat itu. Buah yang dimaksud yang di pohon pengetahuan itu adalah dosa mortal. Perintahnya kan pada waktu itu kan nggak banyak ya, cuman baru 1 ini sesungguhnya. Kalau kita sekarang jauh lebih banyak perintahnya. Bagi kita kategori dosa mortal itu jauh lebih banyak sekarang. Ini sebenarnya Adam dan Hawa itu ada cemen sebenarnya. Perintahnya cuma 1 itu pun dilanggar. Kita banyak banget loh larangannya. Kita kalau yang membuat dosa mortal bagi kita sekarang itu banyak sekali. Nah, itulah bagaimana genealogi neraka, terjadinya neraka. Kalau kita memahami bahwa hidup terjadi karena terhubung dengan Allah, maka kita mudah menggambarkan neraka. Neraka itu sesungguhnya bukan sesuatu yang eksis dengan sendirinya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia, kita kekurangan kata untuk menjelaskan. Jadi neraka itu, gimana saya menjelaskannya? Kalau pakai bahasa filsafat itu agak gampang. Neraka itu ada, tapi dalam arti bukan being-nya yang ada. Neraka ada sebagai bentuk pengingkaran. Nah itu, kebalikan dari hubungan yang mendalam tadi itu. Kalau memutus, yaitu dengan dosa mortal, maka mati. Nah itu neraka. Neraka itu kematian kekal itu. Itu sebenarnya yang harus kita pahami dengan neraka. Ini memang rada-rada sedikit filosofi sedikit ya. Tapi ya begitulah kurang lebihnya mengenai neraka. Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Mati dalam dosa mortal tanpa menyesal masuk neraka. Dan ingat juga nanti kalau kita mati nggak pakai timbangan ya. Ingat ya. Tapi tanya pada dirimu. Aku berdosa mortal atau tidak? Kalau sekarang berdosa mortal, berhati-hatilah. Karena kamu punya potensi masuk neraka, selama itu belum kamu sesali dan terima pengampunan dosa. Jadi sebenarnya persoalan masuk neraka atau tidak agak gampang sesungguhnya. Ketika kita mengetahui ajaran gereja, mendeteksinya cukup mudah.
Cukup mudah. Lalu, kalau kita bisa mendeteksi kita tidak masuk neraka, pasti masuk surga. Entah surga yang langsung atau surga tertunda yang namanya purgatorium. Jadi mengenai persoalan akhirat, itu sesungguhnya lebih gampang ditebak, atau lebih gampang dilihat, atau lebih gampang dianalisis daripada kita menganalisis naik turunnya saham. Serius, serius, ini serius. Jadi kalau kamu menganalisis naik turunnya saham itu jauh lebih sulit daripada menganalisis nanti saya akan masuk neraka atau tidak. Kalau kamu tidak masuk neraka berarti tidak melakukan dosa mortal, simpel. Itu pasti akan masuk surga. Paling kurang purgatorium. Karena yang dilakukan kan pasti hanya dosa venial. Dosa venial tidak membuat masuk neraka. Kalau kita tidak masuk neraka, pastilah masuk surga. Sekurang-kurangnya purgatorium. Simpel ya. Jadi soal akhirat di dalam ajaran Katolik itu simpel sekali. Cara penerapan untuk diri kita yang secara praktis begitu. Bagian terakhir itu batal neraka. Tapi kita nanti bicarakan ke bagian yang kedua lah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol supaya bisa tanya jawab lah begitu. Begitu, terima kasih. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Cepat juga ya part satunya ya. Tapi masih ada part 2 Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi diharapkan disuggest minggu depan datang lagi ya. Karena kita langsung minggu depan itu yang part keduanya. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer. Jadi ini chatnya boleh dibuka lagi, nggak apa-apa kalau sekarang. Yes, Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya seputar tema yang tadi Rama Bayu bawakan, bisa ketik di kolom chat. Open mic juga boleh kan ya? Open mic juga boleh, tapi di chat kali ya, lebih rapih ya. Oh, oke, di chat kayaknya ya. Silakan, silakan. Melihat partisipannya rame nih sekarang. Mungkin kita lebih bagus diskusi di sini ya, karena beberapa memang sifatnya agak filosofis ya. Ini sembari tunggu, ada satu chat yang masuk, tapi izinkan aku bertanya lebih dahulu ya. Aku juga udah nyatet pertanyaan soalnya. Oke. Iya, tadi kan ada dosa mortal, ada dosa venial ya, Maya. Kalau kita ngelakuin dosa venial, tapi dalam jumlah banyak banget dosa venialnya berkali-kali, dan kita nggak pernah ngaku dosa, bisa jadi dosa mortal atau nggak dosa venialnya? Kalau kita melakukan dosa venial yang banyak banget, tidak akan menjadi dosa mortal, tetapi bisa menjadi pemicu lemahnya kita dan terbuka untuk melakukan dosa mortal. Jadi itu yang terjadi. Nah, gitu. Oke. Satu lagi, tadi kan dosa venial itu bisa dihilangkan dengan kita menerima sakramen Ekaristi ya, Maya? Benar nggak tadi ya? Iya, betul, betul. Benar ya? Dosa venial hilang ketika kita mengikuti sakramen Ekaristi. Sedangkan kita nggak boleh menerima sakramen Ekaristi dalam keadaan berdosa, itu dosa mortal berarti? Dosa mortal. Jadi yang dimaksud kita tidak boleh menerima sakramen Ekaristi adalah ketika kita berada di dalam keadaan dosa mortal. Kenapa? Karena dalam surat Korintus, siapa yang menerima, tahulah ya, Win ya ayat itu ya. Tahu nggak ayat itu? Tahu kan? Siapa yang menerima tubuh Tuhan dengan cara yang tidak hormat, dia berdosa. Jadi begini gampangnya. Kalau Anda dalam keadaan dosa venial, lalu ikut Ekaristi, dosa venialmu hilang, menerima rahmat di dalam status rahmat. Itu bahasanya. Kalau kamu dalam keadaan dosa mortal, ikut perayaan misa, lalu terima komuni, tanpa menerima sakramen pengampunan, maka di situ kamu mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri, berarti dosanya menjadi double. Yang kedua namanya dosa sakrilegi. Dosa sakrilegi berarti dosa pelecehan pada sakramen. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Itu ya, mengenai dosa mortal dan venial. Saya kembangkan sedikit karena di sini juga masih ada kebingungan sebenarnya. Kalau saya, kebingungan itu saya amati dari perilakunya. Jadi pengakuan dosa, Romo kemarin saya berdosa, gitu. Lalu dosanya yang diakukan tuh kecil-kecil gitu. Nah ini orang ini nggak berdosa mortal sebenarnya. Lu ngapain pengakuan dosa? Kamu rajin Ekaristi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pengakuan dosa itu pengakuannya itu yang serem-serem mestinya. Tapi bukan berarti itu ditolak ya. Bukan berarti pengakuan yang kecil itu ditolak, tidak. Hanya sebenarnya ketahuilah bahwa dosa-dosa venial itu hilang dengan Anda ikut perayaan Ekaristi. Tidak memerlukan sakramen tobat. Sakramen tobat diperlukan untuk menyambungkan kembali tadi.
Begitu sebenarnya. Gitu ya. Oke, kalau gitu aku lanjut ke, ini pertanyaan udah lumayan banyak yang masuk nih. Pertanyaan yang pertama ada, Romo, contoh dosa mortal apa aja? Sekalian aku boleh tambahin dikit kali, Ma, ya? Ya. Kalau ada list list yang kita bisa baca, kayak ini list dosa mortal menurut Katolik, ini list dosa venial menurut Katolik, itu bisa kita lihat di mana, Ma, kalau ada? Listnya tidak ada, tetapi bisa kita simpulkan dengan akal sehat. Karena dosa mortal harus memenuhi 3 hal. Nomor 1, ya ini dosa mortal ya. Nomor 1, materinya berat. Apa yang dimaksud dengan materi berat? 10 perintah Allah. Jadi materinya berat, itu pasti dosa mortal. Contohnya apa? Membunuh, itu dosa mortal. Berzinah, itu dosa mortal. Jadi kalau kamu hari ini membunuh dan belum sempat pengakuan dosa, nanti malam mati, dipastikan kamu masuk neraka. Kalau kamu berzinah malam ini, lalu besok pagi kamu belum pengakuan dosa, belum bertobat, lalu kamu mati, dipastikan masuk neraka. Itu dosa mortal. Contohnya ya, kalau pengen real. Jadi materinya berat. Materi yang berat itu berarti apa? 10 perintah Allah. Nomor 2, orang mengetahui tentang itu. Ya pasti kita tahu dong, orang Katolik tahulah. Nomor 3, menyetujui untuk melakukan. Jadi simpelnya, dosa mortal itu kalau memenuhi 3 hal. Materinya sendiri berat, materi berat berarti 10 perintah Allah. Lalu kita tahu, lalu kita memilih melakukannya. Kamu tahu itu berzina itu dosa, sudah tahu. Memilih melakukannya, nah itu mortal. Jadi sebenarnya seperti itu. Contoh simpelnya ya itu tadi ya, yang gampang banget yang banyak orang lakukan perzinahan, nah itu perzinahan itu ya. Gitu. Berarti dosa venial itu yang tidak berhubungan dengan 10 perintah Allah, gitu, Ma? Yes, itu venial. Okay. Tetapi venial bisa menjadi mortal kalau menjadi materi yang besar. Saya kasih contoh. Melempar kayu itu enggak terlalu salah. Kalau kena orang, lalu orangnya mati, kamu menjadi dosa mortal gitu. Atau iseng, anak iseng dia menaruh sesuatu di rel kereta, lalu mengakibatkan kematian yang massal dari kereta yang terjungkal. Itu lalu menjadi mortal. Nah gitu. Jadi sesuatu yang ini nyambung ke pertanyaan Queen tadi sebenarnya. Kalau konsepnya melakukan dosa venial terus ditumpuk jadi mortal enggak. Tapi itu bisa membuat kita masuk pada dosa mortal. Bukan karena venial ditumpuk menjadi besar lalu menjadi mortal, enggak begitu. Itu nyambung sebenarnya tadi ke bagian awal. Gitu ya. Oke. Berarti, Ma, durhaka itu dosa mortal berarti ya? Ya iya. Berarti Kan kalau ada menghormati ayah dan ibu. Masalahnya adalah apa durhaka? Kan durhaka itu konsepnya kan ini. Bukan berarti setiap melawan orang tua adalah durhaka ya. Bukan berarti setiap melawan orang tua adalah durhaka. Durhaka itu tentu saja kalau orang tuanya benar, kamu yang salah gitu. Tapi kalau orang tua itu kan kadang nggak selalu benar juga gitu ya. Nah itu kata durhaka itu sendiri kan sebenarnya perlu kita kupas dengan lebih lanjut. Enggak berarti kamu melawan orang tua berarti kamu durhaka. Ya orang tuanya kan koplak. Gitu. Kalau orang tuanya koplak ya dilawan aja gitu. Gitu kurang lebihnya. Gitu ya. Oke. Cukup jelas ya harusnya ya, dosa mortal itu yang berhubungan dengan Allah, dosa venial itu yang tidak. Tapi kalau materinya berat bisa jadi dosa mortal juga. Iya. Oke. Aku lanjut ya, Ma, ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini ada 2 pertanyaan langsung. Jika Tuhan memang baik, mengapa neraka kekal? Itu yang pertama. Kedua, dikatakan bahwa neraka adalah perpisahan dari Tuhan. Berarti apakah neraka itu suatu keadaan atau tempat? Saya jawab dari yang kedua. Neraka tentulah suatu keadaan, karena keadaan terpisah dari Allah. Namun, pada akhir zaman, kita akan hidup kembali dengan badan kita. Ya enggak? Ini nyambung ke konsep akhir zaman. Kalau sekarang orang di surga baru dengan jiwanya saja, belum dengan badan. Orang di neraka juga baru jiwanya. Jadi kalau sekarang ada yang di neraka itu badannya belum masuk neraka. Nah begitu akhir zaman tiba kan semua dibangkitkan. Lalu yang neraka dibangkitkan juga, lalu ke neraka lagi. Berarti kalau ada badannya,
Berarti ada tempat. Tetapi tempat kan dalam konsep yang berbeda. Karena apa? Karena badan kebangkitan tidak sama dengan badan kita. Maka tempat pun tanda petik. Jadi keadaan atau tempat. Untuk menggambarkan sesuatu yang lebih esensial, keadaan lebih cocok. Karena itu keadaan yang terpisah dengan Allah, yang berarti kehilangan kebahagiaan yang sempurna, kebalikannya apa? Kesengsaraan yang sempurna. Keadaan kan itu berarti. Itu lebih substansial untuk menjelaskan apa itu neraka. Namun mengingat bahwa manusia pada akhir zaman berbadan, itu kan berarti bisa juga disebut tempat. Namun kata tempat di sini tidak memadai juga. Modal nggak lu? Nah, sulit kan? Karena kata tempat yang kita pakai sekarang adalah tempat yang mengacu pada sesuatu yang material. Padahal, Queen ini mulai mengarah kepada yang lebih rumit, nggak apa-apa ya Queen ya? Biarin ya. Silakan, Mas. Oke. Kata tempat yang kita pakai sekarang ini kan kata tempat yang mengacu pada sesuatu yang material, ya kan? Sedangkan badan kita pada akhir zaman itu material tetapi bukan material seperti ini. Materi yang sifatnya sudah dispiritualkan, maka namanya badan rohani. Badan yang rohani, badan yang spiritual, yang bukan lagi material seperti ini persis. Berarti kata tempat itu sendiri tidak memadai untuk kita pakai. Gimana? Karena Tuhan Yesus itu kan di tempat masuk ke tempatnya para murid, kemudian temboknya kan pintunya tertutup. Buat Tuhan Yesus itu bukan lagi satu tempat, karena beliau tidak lagi dibatasi oleh tempat yang namanya ruang itu. Ruang dan waktu tidak lagi membatasi. Maka istilah tempat mesti dalam tanda petik. Nah itu jawabannya. Oke. Sebentar ya. Aku lihat pertanyaannya dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang aku coba gabung ya, karena kayaknya pertanyaannya nyambung. Malam Rungo Bayu bila seorang Katolik menyesali dosa yang dilakukan, khususnya dosa mortal, tapi tanpa pengakuan dosa, apa dosa tersebut diampuni? Terus nyambung ke, kalau seseorang melakukan dosa mortal tapi belum sempat menerima sakramen tobat, ada istilah sesal sempurna. Seperti apa sesal sempurna itu? Sesal sempurna itu agak sulit kita gambarkan karena mungkin memang kebanyakan dari kita sulit mengalami itu. Tapi sesal sempurna konsepnya bisa saya ceritakan. Sesal sempurna terjadi kalau satu, bukan karena ketakutan kita mengenai hukuman, tapi karena cinta kepada Allah. Bagaimana menggambarkannya, Queen? Jadi kamu berdosa lalu bertobat, tapi bukan karena takut. Kebanyakan dari kita bertobat karena takut. Diakui saja. Kita bukan karena mencintai Allah, tapi karena kita takut nanti terpisah dari Allah. Apakah itu buruk? Ya tidak buruk juga, karena itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Takut terpisah dari Allah. Nah, motivasinya untuk sesal sempurna harus cinta. Aku mencintai Allah karena aku salah, maka aku harus bertobat karena aku cinta pada Tuhan. Itu bukan soal hanya omongan ya, tapi itu seluruh jiwa kita. Bagaimana menggambarkan itu? Saya juga tidak tahu mengenai itu. Karena kemungkinan kalau saya bertobat juga karena takut. Takut terpisah dari Allah. Tapi kalau takutnya saya bukan takut yang cemen itu ya, bukan takut dipotong, enggak, itu untuk saya sudah lewat itu. Ya enggak begitu lagi ya. Tapi takut keadaan terpisah dari Allah. Nah, itu nomor satu mengenai sesal sempurna. Nomor dua, merasa jijik atas segala sesuatu dosa itu dan menganggap hanya Allah yang paling penting dalam hidupnya melebihi segala sesuatu. Itu sesal sempurna. Jadi sesal sempurna sesungguhnya merupakan keadaan batiniah dan keadaan jiwa. Nomor satu, cinta kepada Allah sebagai motivasi pertobatan. Nomor dua, menganggap semua yang lain tidak penting. Semua ikatan yang lain tidak penting kecuali hanya Allah yang penting. Baik ikatan yang sifatnya dengan manusia yang lain, bisa istri, suami, keluarga, siapapun, dan juga dengan harta benda duniawi. Dua hal itu yang membuat kita dapat disebut dengan sesal sempurna.
Sesal sempurna, Gereja Katolik mengajarkan dia menerima anugerah pengampunan. Berarti orang bisa diampuni tanpa menerima sakramen pengampunan kalau memiliki sesal sempurna. Lalu bagaimana memiliki sesal sempurna kalau Anda lebih sayang pada mobil Anda daripada Allah? Umpamanya. Itu mendeteksinya. Saya mengkalimatkannya sulit, tetapi kalau suruh membantu menjelaskan konsep sembari merasakannya agak gampang. Kalau Anda bertobat takut nanti tangannya dipotong itu nggak mungkin sesal sempurna. Kalau Anda di dunia ini masih merasa sayang dengan barang-barang tertentu, itu juga tidak mungkin sesal sempurna. Karena sesal sempurna harus Tuhan. Basta. Solo Dios basta. Nah, gitu. Saya juga agak kesulitan menggambarkannya, tetapi kurang lebih secara intuitif Anda bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Apa yang gereja maksudkan dengan sesal sempurna. Gitu. Jadi lebih gampang kita nggak berbuat dosa karena takut daripada kita dosa mortal terus sesal sempurna. Itu lebih susah kayaknya ya. Diakui saja kita ini kalau bertobat umumnya karena takut kan. Apapun. Takut karena apapun ya. Takut ketahuan, takut ini, takut apa. Iya nggak? Bukan berarti itu jelek loh, tapi itu nggak mungkin sesal sempurna. Kalau dengan cara seperti itu. Itu maksudnya. Nah gitu. Jadi sesungguhnya sesal sempurna itu mungkin hanya untuk siapa, saya nggak tahu juga ya. Gitu. Kalau ada lanjutannya silakan. Oke. Mas, sorry, tadi aku agak skip. Yang pertanyaan pertamanya udah terjawab, yang soal tanpa menerima, tanpa ngaku dosa. Berarti maksudnya dia nggak terima sakramen tobat, udah terjawab itu ya? Maksudnya gimana tadi? Yang pertama saya malah lupa itu. Ada pertanyaan pertama ya? Tadi pertanyaannya tuh, bila seorang Katolik menyesali dosa yang dilakukan, khususnya dosa mortal, tapi tanpa pengakuan dosa, apa dosa tersebut diampuni? Ya kalau itu sesal sempurna ya diampuni tentulah. Tapi itu tadi, Anda tahu ya, sesal sempurna itu bagaimana kriterianya ya. Nah itu tadi. Sulit sekali. Sesal sempurna itu bagaimana ya? Syarat yang nomor 2 itu juga sulit kan. Anda itu menganggap atau Anda menilai Allah yang paling penting. Nggak ada ikatan yang lebih penting daripada itu. Wong kita ini sama laptop aja seneng banget kok. Apalagi sama Allah ya. Sama harta benda seneng banget kita ini gitu loh. Nah gitu loh. Jadi tidak perlu mengharap sesal sempurna kalau kita ini manusia-manusia biasa lah. Karena kemungkinan kecil sekali. Saya bukan bersifat pesimis pada diri kita. Tetapi mengingat kita sebagai makhluk manusia, apalagi zaman modern ini, yang keindahan dunia ini makin indah lagi di zaman modern ini. Rasa-rasanya ikatan-ikatan macam-macam itu cukup membelenggu kita untuk memiliki yang namanya sesal sempurna, yang salah satu syaratnya adalah Allah itu paling tinggi, yang lain tidak. Itu kan kalau diucapkan kan asoy kan, bagi kita saudara Allah itu paling tinggi nilainya, Allah apaan gitu. Yakin loh kan gitu, enggak gitu, enggak. Sulit sekali. Kita manusia-manusia biasa ini sulit sekali mengalahkan ikatan kita dengan hal yang lain. Keluarga, apalagi dengan keluarga misalnya. Nah itu. Maka jawaban simpelnya yang untuk pertama tadi adalah bisa nggak diampuni? Bisa, tapi syaratnya sesal sempurna. Begitu. Oke, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalkan kita nggak mampu untuk sesal sempurna nih, Ma, berarti pertanyaannya, saat ini kan situasi COVID di mana tidak ada sakramen tobat. Atau sulit ya, lebih tepatnya mungkin sulit mendapatkan sakramen tobat. Bagaimana kita membersihkan diri dari dosa mortal? Lalu ada pertanyaan sambungan lagi, kalau dosa sakrilegi, apa bisa diampuni? Mungkin Rama juga boleh jelasin dosa sakrilegi. Ya. Semua dosa bisa diampuni ya, kecuali dosa menghujat Roh Kudus ya. Semua dosa bisa diampuni. Sakrilegi bisa diampuni, bisa. Ada pengakuan dosa ya, diampuni ya. Sekarang bagaimana menerima pengakuan dosa? Saya mau menantang dulu. Pertama dicek dulu, apakah itu asumsi atau tidak. Karena sekarang ini gara-gara pandemi kita mengasumsikan semuanya menjadi sulit, lalu tidak berusaha. Diakui saja. Sulit Romo pengakuan dosa. Sudah nyari apa belum? Belum. Nah itu bagian dari yang membuat kita malah nambah gitu ya.
Jadi itu jangan diasumsikan. Sekarang kan sulit pengakuan dosa. Ya mungkin untuk awal-awal COVID pada waktu itu sulit. Sekarang sudah tidak sesulit pada waktu itu kan. Artinya, langkah pertama adalah mengupayakan sekuat tenaga dan betul-betul. Karena Tuhan juga kita tahu kalau kita tidak berupaya gitu. Sulit gitu. Katanya sulit lah, katanya sulit. Ngerti gak? Maksudnya gue? Ngerti ya? Maksudnya ngerti ya? Kita jangan berasumsi itu sulit gitu maksudnya. Cari dulu. Apalagi sekarang kan keadaan sudah mulai sedikit mereda. Nah, mulai sedikit mereda ya. Mulai sedikit apa ya? Mulai sudah banyak lah gitu lah. Lalu banyak orang yang sudah bisa tapi lalu apa ya? Lalu mengatasnamakan situasi. Nah, ini malah nambah kamu gitu. Maka nomor satu, karena sudah mulai begini, cari dengan sungguh-sungguh di mana saya bisa terima sakramen pengampunan. Kalau sudah dengan sungguh-sungguh dan ternyata seluruh kotamu itu memang tidak ada yang bisa melayani. Tapi dengan sungguh-sungguh. Karena kan kita tidak bisa menipu Tuhan juga ya. Tuhan saya sudah cari, kalau kamu belum cari. Itu konyol juga ya. Nah, nomor dua, kalau memang betul-betul, tapi ini betul-betul. Apa artinya betul-betul? Diupayakan, diusahakan. Dan kita mentok, nggak punya. Jakarta nggak ada yang bisa buka. Misalnya, umpamanya, seluruh kota nggak ada. Lalu bagaimana dengan itu? Nomor dua, kita membuat pengakuan dosa kepada Tuhan dengan janji ketika saatnya saya bisa menemukan, saya segera menerima pengampunan dosa. Dan setelah itu pun tetap harus mencari berusaha untuk sampai menemukan itu. Itu pun kalau seperti itu bisa diampuni. Artinya, kalau Anda mengaku dosa pada Tuhan itu, dengan janji kalau sudah segera atau setelah saatnya bisa Anda melakukan sakramen tobat, di tengah-tengah belum tercapai, Anda keburu mati, diampuni. Tapi ini kita nggak bisa pakai tipuan ya. Tipuan itu maksudnya begini loh. Ya pura-pura nggak nemu. Gitu. Ya Tuhan itu kan maha tahu ya. Intinya begitu. Intinya diusahakan betul. Kalau ternyata memang betul tidak bisa, ngaku dosa pada Tuhan dengan janji atau dengan niat, saya tetap akan mengusahakan dan sedapat mungkin terima sakramen pengampunan. Di tengah usaha itu kalau mati, kamu diampuni. Nah gitu. Semoga tertangkap maksudnya. Oke. Maaf, tadi yang dosa sakrilegi udah dijelasin belum ya? Dosa sakrilegi. Sudah, bisa diampuni. Semua dosa bisa diampuni. Kecuali menghujat Roh Kudus. Oke. Kalau dosa menghujat Roh Kudus itu berarti seperti apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu sudah dijelaskan di dalam KGK. Dosa menghujat Roh Kudus adalah tadi itu sebenarnya tidak mau bertobat sampai akhir hidupnya. Itulah yang dimaksud dosa menghujat Roh Kudus. Itu tafsiran resminya malah sudah ada di dalam KGK. Lengkapnya keterangan saya sudah membahas itu di dalam channel YouTube Katkit. Nanti Anda buka saja dosa menghujat Roh Kudus. Saya sebutkan. Jadi Gereja Katolik sudah menafsirkan ayat itu. Artinya apa? Artinya adalah tidak mau bertobat dan menerima pengampunan Tuhan sampai detik akhir hidupnya. Jadi sesungguhnya dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni karena apa? Karena orangnya memang tidak mau diampuni. Itu sesungguhnya. Kata-kata tidak bisa diampuni itu sebenarnya kebalikan. Orangnya tidak mau diampuni. Orangnya tidak berminat untuk diampuni. Orangnya tidak butuh diampuni. Bahkan dia tidak butuh Tuhan. Dan segala atribut Tuhan ditolak. Nah itulah namanya dosa menghujat Roh Kudus. Begitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Mau nanya, ini kalau kita pernah melakukan dosa mortal, terus di kala pandemi dan belum bisa ngaku dosa, terus kita ngikut misa online, apakah itu termasuk dosa? Itu pertama. Terus mungkin juga pertanyaan keduanya aku sambungin dikit. Tadi kan kita nggak boleh terima sakramen Ekaristi kalau itu ya, lagi dalam keadaan dosa mortal. Nah, kalau kita ngikut misa online dan terima komuni rohani, bagaimana, Ma? Ya, tidak ada masalah karena sebenarnya misa online itu kan istilah yang misleading sebenarnya. Apa sih misa online itu? Apa, Fit? Sebenarnya apa sih?
Misa online tuh kita ikut liturgi sabda. Saya sudah bahas tuh. Nanti Anda buka cek di YouTube Katkit, misa online bukan misa. Itu saya membahas itu ya. Tapi jangan berprasangka dulu. Saya jelaskan juga. Berarti nggak usah misa online ya, misa juga. Intinya adalah misa online kan kita tidak terima sakramen Ekaristi. Nah, saya sudah jelaskan itu ya. Jadi sesungguhnya misa online itu cara kita mengikuti dan mendengarkan sabda Tuhan. Karena tidak menerima sakramen Ekaristi, maka tidak apa-apa misa online. Kalau Anda berdosa mortal ikut misa online, ya tidak ada soal. Karena yang dilarang apa? Terima sakramen Ekaristi. Ini saya perluas karena pemahaman orang masih bingung ya. Kalau Anda ikut misa tidak terima komuni, ya bahasa gampangnya komuni, benar-benar. Kalau pakai sakramen itu orang ngumet ya. Komuni. Yang dilarang terima komuni. Jadi kalau Anda ikut misa, hadir di misa dari awal sampai akhir, tapi Anda tidak terima komuni, itu berarti Anda tidak menerima sakramen Ekaristi. Dalam bahasa sehari-hari, tidak terima komuni. Statusnya berarti apa Anda? Ikut liturgi sabda di situ. Ikut mendengarkan firman Tuhan. Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau Anda berdosa mortal, Anda ikut misa hadir itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika Anda menerima tubuh Kristus sama dengan sakramen Ekaristi, sama dengan dalam omongan sehari-hari komuni. Nah, ini saya jelaskan dalam bahasa sehari-hari ya. Kalau Anda dosa mortal, Anda tidak terima komuni. Misa online yang adalah liturgi sabda. Kita ini dipenuhi dengan salah kaprah sih masalahnya ya. Misa online terlanjur memang ini menjadi istilah yang ya sebenarnya agak-agak ini juga ya agak-agak membuat kita misleading sesungguhnya. Tapi ya sudah terlanjur ya, sudah ya. Yang penting kita tahu misa online itu apa, liturgi sabda. Maka masalah enggak masalah. Anda dosa mortal ikut enggak ada masalah. Komuni batin itu apa sih? Kan bukan komuni itu. Itu kan kerinduan tentang komuni. Komuni batin means kerinduan tentang komuni, rindu akan komuni, bukan Anda terima komuni. Jadi komuni batin adalah istilah untuk menyebut betapa rindunya kita menerima komuni. Bukan komuni itu sendiri. Nah ini yang saya katakan, kita ini dipenuhi dengan kata-kata istilah yang membuat misleading. Komuni batin, lalu komuni bukan komuni. Komuni batin rindu terima komuni tidak kesampaian. Itulah komuni batin namanya. Bukan berarti Anda mendoakan terus yang di katedral sana tuh masuk ke Anda. Bukan begitu konsepnya. Itu adalah konsep dari spiritualitas para bapak gereja, spiritualitas Santo Santa yang mengajarkan dalam keadaan yang terbatas, terhalang, tidak mungkin lalu kerinduan itu diungkapkan, diberi istilah spiritual komuni. Begitu. Nah, ini saya tekankan pentingnya memahami istilah-istilah. Kalau kita terima begitu saja tanpa kita memahami istilah-istilah, nanti perilakunya menjadi salah. Contoh saya beri, ada beberapa orang yang melaporkan itu. Lalu saya larang, untungnya nurut ya. Ikut misa online, lalu dia membeli hosti, ditaruh di depan TV-nya itu. Begitu konsekrasi dia tumpangkan tangan, lalu dia mengimani, itu tubuh Kristus. Nah, kan nggak begitu, bro. Ini berakar dari apa? Dari kegagalan memahami istilah sebenarnya, lalu menjadi salah perilakunya. Saya larang itu nggak begitu, itu nggak bisa begitu ya. Untungnya nurut kepada Romo. Nah itu begitu. Oke, berarti dosa venial kita juga tidak terhapuskan dengan ikut misa online ya Pak ya? Iya, karena bukan misa. Karena bukan misa dan tidak menerima communion ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang lumayan menarik. By the way, sebelum aku ke pertanyaan ini, tadi ada pertanyaan susulan dari salah satu penanya. Dia bilang yang ini belum terjawab, Mak. Kalau Tuhan baik, kenapa neraka itu kekal? Mungkin kalau Tuhan baik, kenapa neraka itu kekal? Kenapa tidak ada second chance untuk orang-orang yang udah masuk ke dalam neraka? Jadi pertanyaan filosofi yang membutuhkan penalaran yang luar biasa ini. Satu, kita lihat. Nomor satu tadi itu. Yang membuat kekal itu siapa? Orangnya atau Tuhannya?
Orangnya, karena orangnya mencabut diri dari Tuhan. Masalahnya adalah begitu orang mati, konsep waktunya kan berubah. Sesuatu yang terjadi pada kekekalan itu tidak berubah. Maka begitu kita mati dalam keadaan dosa mortal, kita menjadi seperti malaikat. Malaikat sekali berdosa karena waktunya kekal, maka tidak ada perbaikan karena kekal. Jadi sesungguhnya ini nyambung kepada konsep waktu. Kita sebelum mati, waktunya itu waktu sequence, ya, sekuensial waktunya. Berarti ada sekarang, ada nanti, ada tadi. Ada sekarang, ada besok, ada kemarin. Sekarang, kemarin, nanti. Ini ada perubahan. Karena waktunya sekuensial, sequence. Nyambung, bisa mundur, bisa maju, gitu ya. Tetapi begitu kita mati, waktunya waktu kekal. Bagaimana sesuatu yang masuk waktu kekal bisa berubah? Tidak bisa. Nah, di sini kalau Anda tidak memahami konsep waktu kekal, sulit menerima penjelasan ini. Tapi kalau Anda memahami konsep waktu kekal, ini agak mudah dibayangkan. Orang yang mati dalam keadaan dosa mortal, berarti dia pindah dari waktu duniawi ke waktu kekal. Dengan membawa keadaan tercabut dari Tuhan. Karena waktunya kekal, dia seperti malaikat di surga yang pada waktu itu melakukan dosa kekal. Keadaan terpisah dari Allahnya menjadi kekal. Karena keadaan terpisahnya menjadi kekal, bagaimana itu diperbaiki? Karena dengan sendirinya kekal. Paham gak paham? Saya sudah menjelaskan. Semoga paham. Karena itu sangat filosofis. Karena pertanyaannya pun pertanyaan filosofis kan itu kan, Win ya. Berarti bukannya Tuhan nggak mau kasih second chance juga, tapi karena memang waktunya kekal, ya udah memang tidak ada kesempatan lagi. Ya betul, karena waktunya kekal, tidak ada yang berubah di waktu kekal untuk kita kan. Fallen angel semua juga berarti gitu ya, Maya? Once, ya betul. Ya mereka fallen, Nah fallen. ini sama sebenarnya, ini sama dengan konsepnya fallen angel ya. Coba lihat ya, coba lihat. Kita lihat malaikat itu kan sebenarnya kan berdosa dalam waktu kekal mereka, karena mereka tidak berbadan, tidak ada jasmani seperti kita. Jadi mereka berdosa dalam waktu kekal, sekali berdosa lalu menjadi gitu. Keputusan yang satu kali itu lalu menjadi kekal. Nah, ketika orang pindah ke waktu kekal dalam keadaan dosa mortal, lah itu kekal. Begitu ceritanya. Semoga penalaran filosofis Anda cukup menjangkau persoalan ini ya. Tapi kalau aku boleh juga berkomentar, aku rasa Tuhan udah cukup baik dengan Tuhan mengampuni kita yang berbuat dosa mortal. Dosa mortal juga masih bisa diampuni soalnya kan. Aku rasa itu juga sudah menjadi suatu kebaikan yang baik banget dari Tuhan. Itu maha baik justru. Karena dosa mortal sesungguhnya membuat kita mati kan. Apa yang kita lakukan kalau kita kena dosa mortal? Nggak ada lain kan, kecuali mengandalkan kerahiman Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni dosa itu. Tuhan hanya ngasih tahu batasnya itu kematian. Karena kalau kematian, kamu lewat itu, kamu masuk waktu kekal. Ini bahasa filosofisnya begitu. Jadi jangan sampai lewat waktu kekal itu. Mumpung kamu masih, kan sekarang berarti dunia ini dengan waktu temporal itu kan reversible kan, Queen ya? Ya nggak? Berarti bisa reverse gitu loh. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau tadi Queen mengatakan Tuhan sudah baik banget, ya memang betul itulah. Penebusan Sang Kristus membuat yang mortal itu hilang. Jadi kalau kita mohon pengampunan, itu karena Kristus menebus kita sehingga kita yang sudah divonis mati, diubah vonisnya. Tapi kalau waktunya waktu kekal, bagaimana mengubah vonisnya? Itu problemnya. Waktunya kekal. Berubah kan tidak kekal berarti. Nah itu. Oke. Jelas, sangat jelas. Aku harap juga jelas untuk semua teman-teman. Karena poin barusan sangat-sangat penting. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan menarik nih. Ini tadi yang aku bilang menarik. Shalom, Romo. Izin bertanya. Jika ada seorang klerus yang tetap memberikan tubuh Kristus
kepada seseorang yang jelas-jelas mendukung dosa mortal, seperti politisi yang mendukung aborsi, itu bagaimana? Yang melakukan atau yang mendukung? Yang mendukung. Mendukung Aku ulang aborsi sekali lagi misalnya. boleh ya? Aku ulang Yang sekali paling lagi, jelas pertanyaannya biar- aborsi sebenarnya. Kalau itu kan pro choice, pro life itu ya. Aku boleh ulang sekali lagi pertanyaannya ya biar jelas. Ya. Jika ada seorang klerus yang tetap memberikan tubuh Kristus kepada seseorang, contohnya politisi yang jelas-jelas mendukung dosa mortal seperti aborsi. Oke. Ya berarti klerus itu menempatkan dirinya dan orang itu pada dosa sakrilegi bersama. Nah gitu. Ya kan? Berarti orangnya menjadi sakrilegi, klerusnya juga memfasilitasi sakrilegi. Jadi dia juga sakrilegi kan? Nah gitu. Simple itu. Jadi dua-duanya jadi dosa ya, Maya? Iya betul. Oke. Oke, sebentar ya. Aku lihat pertanyaan. Pertanyaannya banyak, Pol. Jadi aku mohon maklum ya, Maya, kalau aku sembari Nggak ngelek-ngelek apa-apa, dikit. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tenang Karena aku aja. lagi ngeliatin. Tadi gue udah Kalau nanya gitu ke nanti Maya. saya nggak nanya-nanya kamu deh, supaya jangan bingung soal itu ya. Tadi nanya-nanya. Boleh sih. Lu Tapi kalau aku ngelek, mohon maklum ya. milah-milah pertanyaan kan ya. Iya, ada banyak pertanyaan yang sama soal yang masuk. Jadi aku sembari pilah-pilah. Dan kalau ada pertanyaan yang kurang terjawab juga mohon kasih tahu di chat ya. Jadi aku bisa ulang seperti tadi ada penanya yang pertanyaan yang pertama belum terjawab gitu. Silakan di chat kalau ada yang kurang jelas. Biar kita sama-sama jelas agar tidak masuk neraka. Ini mesti jelas banget di sini. Nggak boleh ada yang miss biar kita nggak masuk neraka. Romo, apakah pornografi termasuk dosa mana? Venial apa mortal? Aku tambahin, masturbasi juga masuk yang mana, Ma? Mortal. Jangan kaget ya. Dah, jangan kaget pokoknya. Agak mau dilanjutkan atau ini antara menyesal nanya atau kayak oke, ini penting buat gue tahu. Kayak torn in between nih. Karena itu soal seksualitas yang disalahgunakan loh itu sebenarnya. Jadi dosa mortal ya, Maya? Both pornografi dan masturbasi. Iya, apalagi pornografi. Itu menyangkut eksploitasi. Pornografi itu dosanya melebihi yang kita nikmati loh. Karena pornografi mempekerjakan orang yang yang membuat ada eksploitasi di sana, lalu kita mengobjekkan itu. Jadi sebenarnya kalau pornografi lebih jauh lagi itu. Kita berbuat sesuatu dosa lebih daripada yang kita nikmati. Karena di balik itu ada problem-problem yang ditimbulkan karena proses itu. Coba bayangkan kalau Anda pornografi itu. Itu ada macam-macam eksploitasi yang terjadi di situ. Pelecehan, pengobjekan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke. Yang muda-muda ya terutama ya. Diingat ya jawaban barusan. Buat saya juga, itu peringatan juga. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Romo Bayu mau tanya, apa Romo bisa tidak mengampuni dosa mortal yang telah dimohon pengampunan melalui sakramen tobat? Karena kalau aku nggak salah juga, aku pernah dengar ada dosa tertentu yang cuma bisa diampuni oleh oleh siapa gitu, mah? Bener nggak ya? Sebenarnya semua dosa mortal bisa diampuni melalui imam, melalui seorang presbiter. Hanya memang misalnya aborsi itu harus dilaporkan kepada uskup. Jadi dosa-dosa mortal tertentu itu diampuni melalui seorang presbiter, seorang imam, tetapi disampaikan kepada uskup. Jadi tetap diampuni. Sejauh orangnya bertobat ya. Karena orang masuk ruang pengakuan bisa aja nggak bertobat.
Nah, ini dua hal yang tidak sama loh. Masuk ruang pengakuan, melakukan pengakuan, tapi tidak bertobat. Nah, itu soal lain di situ. Tapi kalau memang orangnya bertobat, menyesali, ingin memperbaiki hidup, ya tentulah diampuni. Oke. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Cara pengakuan dosa, pengakuan tobat yang benar bagaimana? Sama mungkin pertanyaan aku tambahin dikit juga. Sakramen tobat itu tergantung dari tata caranya atau enggak, Ma? Gitu. Bisa nggak kita salah dalam mengaku dosa sehingga kita nggak nerima berkat dari sakramen tobat gitu? Oh, salah tata caranya itu ya? Nggak ada yang salah. Kalau memenuhi syarat, ada penitennya, ada pengakuannya, dan ada absolusinya. Maka perhatikan juga absolusinya itu. Kalau ada kata-kata, aku melepaskan engkau, nah itu sah, berarti sudah di ini. Jadi selain juga, intinya sih orangnya dari kita, ada penyesalan. Penyesalan terungkap dengan apa? Dengan itu ya, dengan kata-kata. Ya. Saya menyesal begini, mengaku dosa itu kan sebenarnya ungkapan dari apa yang menyesal. Setelah itu ada absolusi. Absolusi berarti melepaskan. Maka dengarkan juga, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, terjadi sakramen itu. Begitu. Oke. Cukup jelas. Romo, Kenapa jadi melebar ya? Yang yang dibahas neraka loh, bukan pengakuan dosa loh. Tapi penting ya, biar kita ngaku dosa nggak masuk neraka. Betul. Paling nggak karena takut itu lumayan lah, itu sesal tidak sempurna nggak apa-apa. Dan nggak salah, Ma, ya, kalau kita nggak salah. Takut nggak salah ya? Nggak salah. Itu motivasi yang oke juga gitu. Yes. Lebih salah kalau nggak takut justru berbuat dosa. Nah, kalau nggak takut itu malah bahaya itu. Iya, benar. Malah ngaco. Oke, ini pertanyaannya, Romo mau tanya, jika neraka ada waktu Adam dan Hawa makan buah, neraka ada karena Adam Hawa makan buah. Bagaimana pada saat malaikat Lucifer yang berkhianat sama Tuhan? Bukankah Lucifer dibuang ke neraka? Jadi duluan yang mana? Ya, ini persoalannya, problemnya filosofis begini loh maksudnya. Yang tadi saya maksudkan adalah, kan neraka itu, kalau konsep kita kan berarti badannya juga di sana. Gitu loh. Ya tentulah bahwa Lucifer terpisah dari Tuhan, kalau keterpisahan itu kita sebut sebagai neraka, ya sudah ada juga. Tetapi adanya neraka yang komplit seperti yang kita pahami, itu ya pada saat manusia ada. Itu maksudnya. Ini tidak usah dipertentangkan ini. Bahasa gampangnya, kalau bahasa gampangnya gini deh. Waktu Lucifer atau iblis itu berkhianat, sudah ada dibangun nerakanya. Jadinya full pas Adam dan Hawa. Dah, gitu aja ya. Bahasa gampangnya. Ini sebenarnya filosofis, tapi saya gampangkan gitu. Kenapa tadi saya menjelaskan seperti itu? Karena konsep neraka, orang berada di dalamnya kan dengan badannya juga, yaitu badan kemuliaan nanti pada akhir zaman. Itu kan tidak terjadi dengan para malaikat. Nah, itu maksud saya. Saya sekaligus klarifikasi, bukan berarti nerakanya persis pas ada di situ, tapi itu bahasa puitik, saudara. Itu bukan bahasa literal ya. Kalau bahasa gampangnya, iblis memberontak, sudah ada neraka tapi belum jadi, baru setengah jadi ya, setengah mateng. Wah, matengnya itu pas makan buah itu gitu loh. Paham ya? Gitu ya. Jadi nggak usah dipertentangkan itu. Itu apalagi soal waktu ya. Waktu itu kan waktunya waktu kekal. Nah, kekal itu kan nggak ada ini lebih duluan, ini lebih belakangan. Waktu kekal. Adam dan Hawa ketika melakukan dosa, mereka masih berada dalam waktu kekal. Waktu kekal itu nggak ada yang lebih dulu, nggak ada yang lebih belakangan. Jadi sebenarnya saya sembari juga sampaikan pemikiran filosofis ya. Kita ini kan masalahnya terbatas dengan pemikiran ruang dan waktu. Iblis berdosa dulu, baru Adam dan Hawa. Itu kan namanya kan sekuensial. Karena apa? Karena kita bisa memahaminya ya hanya bisa dengan itu gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang lebih dulu. Pusing nggak lo? Mana yang lebih dulu, Win? Malaikat berdosa atau Adam dan Hawa berdosa? Yang nggak ada yang lebih dulu, dalam arti itu terjadi dalam waktu kekal. Gitu ya.
Konsepnya gitu ya. Semoga paham ya. Semoga paham maksudnya ya. Nah, gitu. Jadi saya mengatakan itu neraka pas makan tuh begitu. Karena mereka berada dalam waktu kekal. Ya tentu mulai dari iblis yang memberontak itu nyambung. Ini bukan sebenarnya kan misleading ya. Bahasa nyambung ini kan bahasa kita yang waktu bertingkat. Ya, sekarang, nanti, nah gitu ya. Nah, semoga dipahami. Tapi ini sekali lagi konsep-konsep filosofis yang nggak sehari-hari memang, maka rada-rada harus sedikit pening-pening sedikit ya, gitu ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan, itu satu hal yang sama. Gitu. Karena kita juga hidup di dalam ruang dan waktu ya, Maya. Jadi kita can help gitu untuk mencernanya dengan cara kita mencerna di ruang dan waktu. Betul. Kalau saya ceritakan tidak menggunakan kerangka waktu kita, lalu mau menggunakan kerangka waktu apa? Padahal kan itu bukan kenyataan sesungguhnya gitu. Maksudnya nangkap ya Min ya. Ketika Adam dan Hawa berdosa kan mereka belum masuk waktu temporal seperti kita. Lalu duluan mana? Kata duluan belakangan itu kan kata kita yang menggambarkan. Nah gitu ya. Nangkap tidak nangkap, saya sudah menjelaskan. Semoga nangkep ya. Aku ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah Matius 25:41 membuktikan bahwa neraka diciptakan oleh Allah, tetapi awalnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya? Aku coba bacain juga ya, Matius 25:41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya itu kan bahasa metaforik ya, jadi bukan bahasa literal berarti diciptakan. Gitu. Lalu bagaimana untuk menjelaskan bahwa itu ada dengan, neraka itu ada dengan sendirinya, itu keadaan negativitas sebagai bentuk pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada sebelumnya, itu sebenarnya. Itu bukan perkataan yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan neraka, tidak. Itu kata-kata metafor ya. Paham metafor? Kalau nggak paham, saya sudah menjelaskan. Oke. Nah, ini juga menarik nih pertanyaan. Bagaimana kalau tentara atau polisi yang membunuh penjahat karena tuntutan pekerjaan? Apakah kena dosa mortal? Dan juga kalau kita, misalnya kita sampai ngebunuh perampok karena kita bela diri, itu termasuk dosa mortal atau enggak? Soalnya antara kita yang ngebunuh atau kita yang dibunuh nih, misalnya masih perampok ini. Ya. Keadaan tertentu itu memang bisa mengurangi bobot dosa mortal menjadi venial. Keadaan tertentu. Tapi persisnya bagaimana Allah yang mengetahui. Jadi gereja hanya memberi satu insinuasi bahwa keadaan tertentu bisa mengubah dosa yang mortal menjadi venial. Lalu ukurannya kan sebenarnya ukuran yang manusia tidak bisa mengukur itu. Motivasi, contohnya bagaimana mengukur motivasi. Kemendesakan, tadi seperti Win katakan, kalau ini hitungannya detik, kalau saya nggak melindungi diri, saya yang terbunuh. Nah itu sebenarnya ada satu konsep, tapi tidak bisa langsung dipraktiskan, bahwa keadaan tertentu itu membuat dosa mortal menjadi venial. Itu ya. Lalu yang saya maksud tidak bisa menjadi praktis itu tidak bisa langsung ditanyakan kalau ini begini mortal nggak Romo gitu. Saya nggak tahu juga karena lalu itu Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Itu. Oke. 30 detik. Lihat pertanyaan dulu. Oke. Sambil ini saya nyambung mumpung terpikir tadi itu. Itu soal tadi beberapa hal yang nyambung ke soal neraka diciptakan tadi itu. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan neraka diciptakan. Berarti ini ada persoalan juga kan. Kalau neraka tidak diciptakan berarti ada sesuatu yang bukan diciptakan Allah. Oke, saya pakai analogi simpel. Queen saya tanya, Queen, laptop diciptakan Allah apa tidak? Tidak. Berarti Allah tidak maha pencipta. Pusing nggak? Pusing gua. Ya. HP diciptakan Allah apa enggak?
Diciptakan Steve Jobs ya kalau iPhone. Oke, ini perbandingan simpel yang bisa membuat kita bisa lebih memahami soal neraka. Allah itu Maha Pencipta, tapi ada beberapa hal yang tidak Allah ciptakan, tetapi potensinya ada. Laptop tidak diciptakan Allah, tapi potensi untuk membuat laptop sudah ada di dunia ini. Maksudnya bahan-bahan untuk membuat laptop, adakah yang manusia menciptakan sendiri? Ada nggak? Bahan-bahan untuk membuat laptop kan semua tersedia di alam. Apapun itu. Tidak ada yang out of the blue. Tidak ada. Nah, itu berarti Allah menciptakan potensi ada. Segala sesuatu material punya potensi membuat laptop, membuat HP, membuat segala sesuatu. Neraka tidak diciptakan, tetapi potensinya ada, yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas yang dipergunakan secara salah, mengingkari Allah, itu menjadikan neraka. Jadi sebenarnya Allah tidak menciptakan neraka, tetapi ada potensi terjadinya neraka karena manusia punya kehendak bebas. Ini filosofis, bro. Kalau mikirnya cuma soal pacaran, lo nggak bakal paham. Ya. Seperti juga Allah menciptakan materi di dunia ini, tidak menciptakan laptop, tetapi potensi adanya laptop terkandung dalam materi itu. Nah gitu loh. Sedikit ini ya, sedikit nyambung ya, supaya kita juga sedikit mengoreksi pikiran-pikiran kita. Tuhan menciptakan neraka pluk satu tempat kayak baskom, nanti yang jahat gue lempar ke situ gitu. Enggak begitu. Neraka sekali lagi pengingkaran akan kehidupan yang Allah berikan. Itu neraka. Kematian kekal yang orang sebut neraka. Tadi yang Queen baca dari KGK tadi itu. Jadi neraka itu istilah yang kita pakai. Yang sesungguhnya isinya itu apa? Kematian kekal. Mencabut diri dari Allah. Itu sebenarnya begitu. Lalu potensinya dari mana? Dari kehendak bebas. Karena kita punya kehendak bebas, kita bisa memilih yang bukan Allah. Kita bisa memilih yang bukan kehidupan, yaitu kematian. Kematian kekal namanya neraka. Keadaan yang dipilih dengan sendirinya, yang potensinya ada dalam kehendak bebas kita. Makin malam, makin pusing, bro. Makin pusing dan kemampuan menyerapnya juga semakin menurun. Ngantuk nih. Aku punya pertanyaan lanjutan dari yang tadi kan, kalau yang masih single, problemanya masturbasi nih. Mortal tuh. Ternyata. Mortal tuh. Ternyata. Ayo buru-buru booking buat ngaku dosa. Kalau untuk masuk 10 yang perintah sudah Allah menikah, ya. Kan masuk 10 perintah Allah itu. yang berzina mah atau yang mana? Masturbasi, jangan berbuat cabul itu masuk ke situ loh. Kategorinya. Oke, well noted. Langsung nggak fokus. Mau nanya ini tadi, bagaimana dengan pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual dengan kontrasepsi yang dilarang sama Ajeng Kalik? Itu termasuk dosa kah? Kalau iya dosa mortal, dosa venial? Ya, kontrasepsi itu persoalannya ada yang betul-betul straight lurus, bukan kontrasepsi tapi aborsi. Jadi kalau itu yang terjadi maka ya aborsi berarti apa? Ya mortal gitu ya. Dan cukup banyak dari alat kontrasepsi yang sebenarnya bukan kontrasepsi, tapi kontravita istilahnya. Sudah ada janinnya terus dibunuh. Bukan karena menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur. Kalau yang jenis itu ya dengan sendirinya lalu menjadi abortus, lalu dengan sendirinya itu adalah mortal gitu. Gitu. Tapi kalau yang betul-betul kontra, nggak apa-apa ya, mau nanya lebih spesifik. Kalau yang benar-benar kontrasepsi seperti kondom itu kan kontrasepsi. Ya, itu sesungguhnya melanggar moral seksualitas, tujuan perkawinan sesungguhnya. Dan termasuk di mortal juga jadi Maya.
Bagaimana menjawabnya ya? Tanya Romo Kenny deh. Dan dibahas sama Romo Kenny itu. Dia tanya Jadi Romo kita Kenny aja simpen, ya. kita simpen ya jawabannya Ya, ya untuk ada itu yang di bertanya. Katolik Media. Father Kenny Ang sudah menjawab itu. Saya tidak tega menjawabnya. Waduh, dari cara jawab Rama Bayu sih jawabannya kayaknya obvious nih. Kita asumsikan dulu saja ya sementara Bapak Ibu teman-teman ya, mortal. Sebelum kita cek ke Katolik Media dari Father Kenny. Rama, ini kita boleh sampai jam berapa nih? Ini udah 9.15. Silakan ya kan, ya 2 jam boleh lah. 2 jam tuh Sambil berarti diskusi gini ya sampai 9:30 oke lah. sampai 9.30 oke ya. Ya, Tapi supaya kita juga nggak drain gitu. Nanti kalau otaknya udah nggak jelas kan diskusinya makin kacau ini. Mana Panitia, filosofi semua ini konsepnya mana kan. filosofi semua lagi. Panitia oke ya, kita sampai 9.30 ya. Bapak Ibu, teman-teman Ya, juga pada mentok-mentoknya oke? ya. Oke. Mentok-mentoknya ya, 9.30 ya. Masih Sembari ada yang nanya-nanya? pertanyaan masih banyak sekali yang masuk sih ya. Ini ada pertanyaan, mengapa Ortodoks mengatakan ketika seseorang yang tidak baik mati masuk Hades, tidak langsung masuk neraka seperti Katolik. Baru masuk neraka setelah kebangkitan badan. Demikian pula Ortodoks mengatakan ketika seseorang yang baik mati masuk Firdaus, tidak langsung masuk surga seperti Katolik. Gimana itu, Mak? Ini pertanyaan menarik ini. Ya, Ortodoks itu membedakan penamaan dua hal yang sebenarnya sama, tapi juga sekaligus berbeda. Tapi itu hanya soal terminologi, substansinya sama. Ya, terminologi di dalam gereja timur membedakan kebahagiaan abadi yang pertama dengan yang kedua. Kemudian juga kesengsaraan abadi yang pertama dan yang kedua. Apakah Katolik punya konsep yang sama? Persis sama. Kalau Anda paham rute orang mati menurut gereja Katolik, itu persis sama dengan Ortodoks, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya soal terminologi alias istilah dan bukan substansinya. Gereja Katolik tidak menyebut pembedaan itu dengan nama yang berbeda. Istilahnya sama, tetapi substansinya memang berbeda. Saya beri penjelasan. Yang surga deh. Menurut gereja Katolik, ketika orang mati kemudian setia pada Tuhan diputuskan masuk surga. Hanya ada istilah surga neraka. Tetapi surga dan neraka sebelum akhir zaman itu kan berbeda dengan surga dan neraka setelah akhir zaman. Berbedanya apa? Surga dan neraka sebelum akhir zaman itu baru dihuni dengan jiwa. Nah, itulah yang di Ortodoks diberi nama berbeda. Tapi bukan berarti di Katolik substansinya berbeda. Hanya terminologinya berbeda. Gereja Katolik tidak membedakan istilah. Yang sekarang mereka bahagia juga disebut surga. Nanti setelah akhir zaman juga disebut surga. Tapi apakah itu dua hal yang sama? Ya sama tapi sekaligus beda. Samanya sama-sama kebahagiaan kekal. Bedanya yang sekarang baru dengan jiwa. Nanti setelah akhir zaman jiwa dan raga lengkap. Nah itu di Ortodoks dinamai berbeda. Sama, neraka juga sama. Itu Tartaru, Gehenna, Paradiso, kemudian Uranos, itu terminologi, saudara. Dan kadang-kadang saya heran ada orang Katolik dan Ortodoks berdebat soal itu. Oh, yang benar Ortodoks, yang benar Katolik. Itu hal yang sama. Hanya kita berdebat soal terminologi. Ini dinamai, itu tidak. Kenapa gereja tidak menamai? Gereja Katolik maksudnya. Kenapa gereja Katolik tidak menamai berbeda? Karena menekankan kesinambungannya. Bahwa surga yang ini tuh bahagia juga sudah full gitu. Hanya memang baru dengan jiwa. Itu yang ditekankan di gereja Katolik. Gereja Ortodoks menekankan perbedaannya. Nah, paham nggak gue? Nangkep nggak? Karena gereja Katolik menekankan persamaannya, yaitu kebahagiaan kekal yang sempurna. Meskipun kondisi orangnya jiwa dan jiwa raga berbeda, maka disamakan dalam gereja Katolik. Karena menekankan kesinambungannya, kesamaannya. Gereja Ortodoks yang timur menekankan perbedaannya sebagai sesuatu yang bertingkat. Itu, saudara.
Jadi tidak usah berdebat dengan orang imannya sama persis. Begitu ya. Oke. Kalau kita nggak pernah sakramen tobat tapi hanya mengaku dosa langsung kepada Tuhan, salah apa enggak tuh, Ma? Kalau nggak pernah berdosa mortal ya baik-baik saja hidup Anda gitu ya. Yang penting kan nggak berdosa mortal. Sekali lagi saya tegaskan, sakramen pengakuan dosa sesungguhnya itu untuk berdosa mortal. Itu kegunaannya sebenarnya itu. Namun bukan berarti venial dilarang, itu boleh. Karena juga ada gereja juga menganjurkan meskipun kita hanya berdosa venial, tetapi kita tetap mengaku dosa, bagus. Karena dari situ kita tetap bisa ada manfaat rohani, merasakan bagaimana kebaikan pengampunan Allah. Jadi kalau tadi yang bertanya, Anda yakinkan dulu, Anda berdosa mortal apa enggak. Kalau berdosa mortal ya mengaku dosa. Kalau enggak ya baik-baik saja. Tetapi alangkah lebih baiknya Anda tetap melakukan pengakuan dosa 1 tahun 1 kali seperti perintah gereja. Begitu. Jadi saya menggunakan jawaban yang bertingkat-tingkat. 1, kalau enggak dosa mortal ya enggak apa-apa. 2, alangkah baiknya ya mengaku dosa. Nah gitu ya. Nomor 3 ya alangkah baiknya kalau enggak berdosa mortal pun venial, tetap karena gereja menganjurkan seperti itu. Karena dengan menerima sakramen pengampunan dosa kita juga merasakan kerahiman Allah. Anda dosa sendiri itu bagaimana bunyinya? Aku melepaskan engkau. Nah gitu kan enggak ada bunyinya seperti itu. Gitu ya. Oke. By the way, ini nggak apa-apa ya, Maya, kalau pertanyaannya banyak kan jadi soal seputar dosa, dan dosanya ini mortal atau enggak, masuk neraka atau enggak. Iya, itu menjadi teknis ya. Sebenarnya itu simpel kok itu. Kalau kamu lihat 10 perintah Allah melanggar, itu mortal gitu aja udah. Di luar itu venial gitu aja, udah simpel itu. Tapi ini ada satu lagi nih, Ma, yang aku juga bingung, ini kira-kira mortal atau enggak. LGBT, apakah mereka melakukan dosa mortal? Nah, pertanyaannya aja nggak lengkap. LGBT itu apa? Gitu, ayo. Oke, kalau seseorang LGBT lalu melakukan hubungan badan dengan sesama jenis, Ya itu mortal. Karena LGBT itu 2 hal. LGBT sebagai kecenderungan dan LGBT sebagai aktual gitu, potensial dan aktual. LGBT yang mana yang Anda maksud? Kan ada 2 hal. Orang itu mencampur adukan selama ini. LGBT yang mana bro? LGBT itu gereja sudah pintar membedakan. Ada orang LGBT tapi potensial. Dalam dirinya ada, tapi dia tetap hidup seperti seharusnya. Dia tidak gampangnya nggak nge-seks, nggak hidup bersama, nggak kohabitasi, nggak kumpul kebo. Dia berusaha ya hidup seperti apa Tuhan mau. Tapi dia LGBT, senang sesama jenis tapi tidak aktual. Dia LGBT bukan LGBT, tapi tidak aktual. Nah ini yang bertanya sekaligus saya juga memberi pencerahan baru. Kalau kita ngomong LGBT, kita ngomong homo, kita ngomong gay, apa itu? Nanti dulu, apa yang Anda maksud? Nah, kalau aktual tadi itu ada keterangan berhubungan, nah itu lalu menjadi mortal tentu saja. Itu kan nilainya sama dengan perzinahan tadi. Begitu cara menalarnya ya. jadi perbuatannya dialah yang bisa membuat dia berdosa mortal. Yes. Kalau kamu punya kecenderungan kepada sesama jenis, tapi kamu tidak berbuat apa-apa, bukankah itu nilainya sama dengan saya yang tertarik dengan lawan jenis dan tidak berbuat apa-apa juga? Sama nggak? Bener sih. Sama kan? Sama. Sama nilainya. Nah, itu kamu LGBT, tapi kan nggak berbuat sesuatu yang salah. Hetero misalnya, orang yang hetero, misalnya Pastor Romo, itu kan tertarik lawan jenis nggak? Ya tertarik lah, ya enak aja, emangnya gua apaan? Tapi kan saya bisa mengendalikan itu semua. Sama LGBT yang ada yang bisa mengendalikan itu semua. Lalu dia bisa hidup murni dengan itu. Berarti kan dia nggak ada sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah kalau aktual, jadi di sini kalau kita ngomong LGBT, mulai sekarang belajarlah membedakan potensial dan aktual. Beda itu 2 hal yang itu. Itu ya. Selama ini kalau orang ngomong kan asal dicampurkan dua-duanya itu. Gitu.
Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir, Ma, ya. Oke. Romo, saya pernah baca tentang gereja Latter-day Saints. Katanya kalau orang masuk neraka itu hanya 1000 tahun. Setelah itu tetap masuk ke surga, tapi masuk ke celestial kingdom atau tingkatan paling bawah. Kalau yang hidupnya saleh bisa masuk ke tingkatan yang paling tinggi. Bisa ke terrestrial, bahkan bisa ke celestial yang tingkatannya paling tinggi. Bagaimana itu? Bagaimana apa? Bagaimana itu, Ma? Bagaimana apanya maksudnya? Ini benar atau enggak, atau bagaimana tanggapannya? Ya sudah jelas toh, kita menerima pengajaran Katolik tadi kayak gitu, lalu itu berbeda. Nah, sebagai orang Katolik kan tinggal memegang ajaran Katolik, kalau berbeda berarti salah gitu aja toh. Ya, simpel ya. Itu Latter-day Saints itu, ajarannya itu Hollywood. Bahkan ada yang lebih sakti. Nanti kalau orangnya sudah sampai ke surga yang tertinggi, dia bisa menjadi Tuhan bagi dunianya sendiri. Jadi Tuhan yang kita sembah sekarang, kalau menurut Latter-day Saints itu ya, adalah dulu manusia yang sudah berhasil mencapai tingkat ketuhanan. Asik kan, Hollywood itu sudah. Ya, gimana pandangannya ya? Jelas beda kan? Gitu. Berarti gimana? Salah, gitu aja. Gitu ya. Dan itu pentingnya ya, Ma, untuk kita sebagai Katolik benar-benar tahu gimana ajaran Katolik, karena sesimpel itu sebetulnya ketika kita Sesimpel itu. Kita menilai ajaran macam-macam itu sesimpel itu. Betul banget, Queen. Sesimpel itu. Kenapa kita perlu ajaran Katolik? Karena di dunia ini macam-macam ajaran, dan kalau kita nggak tahu mana yang benar, bingung. Begitu kita mengetahui ajaran Katolik ini yang benar, yang berbeda, ya salah, gitu aja. Simpel kan? Jadi simpel. Tapi salah dalam hal ini tuh kita juga ada gradasinya ya, ada yang salahnya banyak, salahnya sedikit, itu beda-beda ya. Dan nomor 2, nggak usah perlu menyesat-nyesatkan pihak luar gitu ya. Itu kan sebenarnya pengetahuan kita itu untuk kita ya. Artinya itu tadi Latter-day Saints itu salah ya. Sudah, saya tidak menganut itu, gitu saja. Oke. Ini pertanyaan penutup ya. Ini Ya. mah kalau boleh dan kalau bisa dijawabnya 1 kata aja, ya atau tidak gitu ya. Ayo, penasaran kan nih pertanyaannya? Mungkin kita itu diajarin filosofi mau cuman begitu. Kalau ternyata nggak bisa, boleh dijabarkan. Berarti selama orang Katolik setia menerima sakramen Ekaristi, sakramen tobat, dan menerima viatikum sebelum meninggal, kita bisa yakin dan percaya diri bahwa orang ini masuk surga, ya atau tidak? Ya, kalau dilakukan betul-betul bukan hanya jasmani. Karena orang bisa doa, bisa Ekaristi, tapi jasmania. Jadi ya bersyarat. Nah gitu. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Orang tuh bisa ikut misa setiap hari rajin apa-apa, tapi dia nggak di situ jiwanya, gitu loh maksudnya. Kalau dia lakukan betul-betul memang dengan itu loh yang perintah Tuhan untuk mencintai Tuhan sepenuh kekuatan jiwa, pikiran, nah semua itu. Kan orang bisa datang ke misa tanpa pikirannya, bisa pikirannya ke tempat lain kok. Gitu. Jadi ya bersyarat, gitu ya. Sama kayak tadi Rama bilang, orang masuk ke confession room juga bisa ngaku dosa ya. Padahal udah masuk ke confession room berhadapan Oh sama bisa. Saya kasih contoh ya. Romo, saya itu berdosa pada suami, saya ngomel. Ya habisnya dia galak, Romo. Terus malah nyalahin suaminya. Umpamanya itu. Begitu juga suami kepada istri. Romo, saya sudah kasar pada istri saya. Ya habisnya gimana Romo? Dia itu ngomel tiap hari. Itu umpamanya. Itu yang simpel-simpel seperti itu. Jadi sesungguhnya sakramen, ini catatan terakhir, sakramen tidak pernah otomatisme ya. Pertanyaan tadi itu ya tentulah kita ya dan tidak itu bisa jawab. Tapi begini, namanya sakramen tidak pernah otomatisme. Dalam arti kalau kita melakukan ini pasti begini. Ya bagaimana dulu melakukannya. Kan begitu. Gitu ya. Orang masuk sakramen tobat, apakah betul menyesal, apakah betul bertobat. Karena orang bisa mengaku dosa tanpa pertobatan. Karena menganggap dengan mengaku dosa, dosanya diampuni, padahal syaratnya apa? Orang kan bertobat. Bertobat tandanya menyesal. Menyesal ungkapannya mengaku dosa.
Nah kan gitu, nyambungnya kan begitu. Lalu ada orang yang merasa kalau sudah mengucapkan pengakuan dosa, dosanya diampuni tanpa melewati penyesalan, tanpa melewati yang sebelum-sebelumnya itu. Nah ini semoga keluasan berpikir ini kita juga hayati ya. Jadi bukan yang saya maksud bukan otomatisme itu begitu. Jangan dipikira kalau masuk ruang pengakuan, pokoknya saya ngomong dosa saya diampuni. Yang enggak. Pengampunan itu kan ada syarat penyesalan, penyesalan terungkap dalam pengakuan kan gitu. Lalu nanti terwujud di dalam silih. Panjang loh ini rutenya. Gitu ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rama Bayu. Yeay, Akhirnya selesai. Belum selesai, karena kita masih punya belum part 2 selesai. ya. Belum selesai, masih ada part 2-nya yang akan dilangsungkan minggu depan. Mau ditayangin posternya? Aku izin sebentar, Maya, kasih pengumuman. Oke, poster. Oke. Kita tutup dengan doa dari Rama Bayu, jadi jangan kemana-mana dulu. Foto-fotonya juga pas part 2 aja kali ya? Ya, boleh. Pas penutup ya baru kita foto-foto, habis ini langsung doa. Jadi ini e-poster untuk minggu depan. Bapak Ibu teman-teman semua yang sekarang hadir malam hari ini, ingat kalau materinya belum komplit, belum selesai karena masih ada part 2-nya. Jadi kami harap kita semua ketemu kembali dan berkumpul ya minggu depan di jam yang sama 19.30 7.30 PM untuk membahas part 2 dari Jelajah Neraka, Sengsara Kekal. Nah, ini part 2-nya. Tadi kalau yang pertama tadi apa tuh ininya? Judulnya mana tuh, Dik? Ya gitu deh ya. Yang pertama penyebab adanya ini yang neraka. kedua, penyebab adanya neraka. Nah ini yang kedua nih, sengsara kekal. Jadi Bapak Ibu teman-teman langsung catat di kalendernya 7.30 PM minggu hari Jumat tanggal 15 ya, berarti tanggal 15 Oktober 7.30 PM hari Jumat. Ketemu lagi ya, kita bahas sampai selesai tentang neraka. Rama Bayu, thank you so much. Bapak Ibu teman-teman semua juga terima kasih banyak yang sudah bertanya. Maaf ya kalau ada pertanyaan yang aku belum bacain karena pertanyaan super duper banyak, tapi at the same time juga banyak yang sama. Jadi harus dipilah-pilah and it takes time. Nah, pertanyaannya kita lanjut di sesi kedua. Oke. Maaf ya kalau terlalu Rama Bayu, banyak yang filosofis ya, karena memang sulit disederhanakan. it's okay. Aku yakin itu udah Jepangnya Rama ya. Udah Jepang pasti. Jelas dan gampang. Karena memang kadang beberapa pertanyaan harus dijawab seperti itu, Maya. Nggak ada versi lebih simpelnya gitu. Ya. Oke, Rama Bayu, boleh minta tolong ditutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menghapuskan dosa dunia, dan dengan menerima rahmat pengampunan, kami Kau izinkan untuk kembali menikmati kehidupan kekal bersama denganmu. Lindungi kami dan terangi kami dengan kuasa hikmat-Mu, agar kami dapat membedakan mana yang mematikan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu setia kepadamu sampai pada akhirnya. Mohon berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan pewartaan ini, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat pertumbuhan iman, dan juga berkat pertobatan. Semoga dengan warta ini, kami pun tergerak untuk menyambut rahmat pertobatan. Berkatalah, menaungi Engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Rama. Sampai ketemu lagi minggu depan.